Collaboration is in our hands. The old ways of labor no longer work. Unequal ground. Time unbound and unstoppable tax. Transactions over transaction. And inevitable overwork. Time has changed. A new way of working is here. Collaboration, sharing, and unity in its design. With conversations through reading or behind the screen, every minute is precious. Every second we appreciate. The work of equals will be what shines. In River, we believe that together each of us can progress. We believe in relationship, not just transactions. We believe that great output comes from great collaboration. It is now in our hands. In River, you can have the resources necessary. You can have amazing project to work on. Together, we can gain mutual benefit to achieve remarkable results. River. Collaborate to progress. Imagine you need communication services to support your business. In Medan, Padang, Palembang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Bali, Balikpapan, Makassar, in other cities. But you have no idea who the specialist in the industry is. Don't worry, introducing River, a collaboration platform for communication practitioners. Finding communication services now can be done in a single app. You can find your specialist too, create a press release, monitor media coverage, create an editorial opinion, arrange a hybrid event, document event in video or photo. Or maybe, want to chat directly to a specialist? Want to speak directly to specialists? Want to meet directly to specialists? Yes, you can. Use River on your favorite platform. Android, iOS, web. This is how River works. Post a project, pick a specialist, communicate and collaborate, pay in advance, or pay it later. Get the project done. River. Collaboration is in our hands. Collaborate to progress. Oke, baik. Selamat datang kami ucapkan kepada para tamu dan peserta dalam webinar yang bertajuk Indonesia's Future of Work and Education. Bagi peserta yang sudah memasuki Zoom, agar boleh menyimak ketentuan seperti peserta webinar wajib melakukan absensi terlebih dahulu yang nanti akan dikirimkan melalui chat di Zoom. Lalu peserta dianjurkan mengubah username menjadi nama _ instansi, asal instansi. Peserta juga dianjurkan untuk on kamera selama acara berlangsung atau saat bertanya nanti pada narasumber. Peserta tidak diperkenankan untuk on microphone selama acara berlangsung kecuali jika terdapat instruksi atau dipersilakan oleh MC dan moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore dan selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta yang telah hadir dalam acara diskusi webinar yang bertajuk Indonesia's Future of Work and Education. Alhamdulillah ya, pada hari ini Senin 31 Oktober 2022 kita bisa berkumpul bersama dan semoga kita semua yang hadir dalam acara hari ini dilindungi dan diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum kita mulai acara, perkenalkan saya Natasha selaku MC yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Pertama-tama saya juga ingin mengucapkan selamat datang pada para peserta sekaligus narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu dan pengalaman bersama kita semua di sini ya.
Terima kasih kepada Bapak Yogi Herdani selaku Subkoordinator Strategi dan Kebijakan Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri yang mewakili Bapak Saryadi selaku Pelaksana Tugas Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri. Bapak Muhtar Aziz sudah join. Oke, pelaksana Bapak Mukhtar Aziz nantinya selaku pelaksana tugas Direktur Bina Standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan Bina Lavotas, Ibu Rani Chandra Oktaviani selaku Manajer Mutu dan Standarisasi LSP LSPR, Bapak Aditya Rahmanasani selaku CEO dan Founder Briefer, Bapak Fauzan Hamdi selaku CTO dan Co-Founder Briefer, Ibu Farahia Tirafi selaku CFO Briefer, Ibu Neneng Herbawati selaku CEO dan founder Igiko Advisory, staf partner briefer yaitu LSPR Communication dan Business Institute, IPB University, Universitas Brawijaya, Universitas Udayana, Universitas Pembangunan Jaya, dan Universitas Multimedia Nusantara, serta partner briefer yang telah hadir lainnya. Oke, para hadirin sekalian, diskusi webinar Indonesia's Future of Work and Education ini merupakan sebuah acara yang dipersembahkan oleh Briefer, platform komunikasi bagi brand, institusi, perorangan untuk berkolaborasi dengan para ahli, profesional, dan spesialis di industri komunikasi yang berfokus pada bidang public relation, brands, dan industri komunikasi terkait lainnya. Melalui briefer ini diharapkan dapat membangun kolaborasi lintas stakeholder dalam ekosistem komunikasi yang sehat, kredibel, komprehensif, dan efektif. Dari acara webinar ini diharapkan juga peserta dapat memanfaatkan acara ini sebagai peluang untuk mempersiapkan diri dalam meningkatkan keahlian di masing-masing bidang. Oke, tanpa mengulur waktu, langsung saja kita buka diskusi hari ini dengan sambutan dari Bapak Aditya Rahmanasani selaku CEO dan Founder Briefer. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat sore, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Pak Yogi Herdani, lalu Pak Mukhtar Aziz, lalu ada Ibu Rani Chandra, lalu ada Bapak Peter Franz, mungkin berhalangan hadir ya. Juga ada Ibu Pasnovel Rasati yang jadi moderator siang hari ini. Terima kasih banyak. Juga untuk pada teman-teman dari partner briefer, dari LSPR, dari IPB, dari Brawijaya, dari Udayana, dari Pembangunan Jaya, dan dari Multimedia Nusantara. Terima kasih sudah meluangkan waktu di Senin sore ini. Acara ini kolaborasi antara briefer dengan London School PR Communication Business Institute yang diharapkan bisa jadi upaya strategis untuk para pekerja, baik di kota besar maupun daerah, untuk mempersiapkan diri dalam meningkatkan keahlian serta kompetensi di masing-masing bidang sesuai kebutuhan daripada industri dan bisnis. Seperti kita ketahui Bapak Ibu sekalian, industri layanan jasa komunikasi belakangan makin menjadi tulang punggung bagi ekonomi kita dan semakin dibutuhkan baik oleh individu, perusahaan, maupun instansi pemerintah. Briefer untuk saat ini masih berfokus untuk di bidang komunikasi. Harapannya ke depan dengan acara ini dapat jadi stimulus, mungkin rekomendasi atau semacamnya bagi pemerintah, dunia usaha, dan dunia industri sebagai peluang untuk kolaborasi dan membuat terobosan yang signifikan. Mudah-mudahan itu tadi, jadi kita bisa sama-sama mencarikan solusi tentang link and match sisi skill set yang diharapkan sama dunia usaha dan dunia industri dengan apa yang disampaikan atau diajarkan oleh dunia pendidikan kepada para mahasiswa. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf sedikit banyaknya. Terima kasih banyak Bapak-bapak, Ibu-ibu sudah berkenan untuk hadir dan terima kasih. Selamat berdiskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Aditya Sani atas sambutan yang diberikan. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi oleh Bapak Yogi Herdani selaku Subkoordinator Strategi dan Kebijakan Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Sani, Pak Aditya ya, Pak Aditya dan Mbak Natasha.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, rahayu, dan selamat sore. Pertama-tama izinkan saya menyapa yang saya hormati Bapak Mokhtar Aziz, pelaksana tugas Direktur Bina Standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan Bina Lavotas, Ibu Rani Chandra, Manajer Mutu dan Standarisasi LSP LSPR, Bapak Aditya Rahmanasani, CEO dan founder dari Briefer, Bapak Fauzan Hamdi, CTO dan co-founder dari Briefer, Ibu Fariah Tirafi dari CFO-nya Briefer, Ibu Neneng Herbawati, CEO dan founder Igiko Advisory, serta para sivitas akademis, partner Briefer, dan para peserta webinar pada sore hari ini. Izinkan saya untuk menyampaikan permohonan maaf dan permohonan izin dari pimpinan kami, Pak Uuf Braja Widakda, pelaksana tugas Direktur Kemitraan dan Penyelarasan, yang saat ini beliau sedang memiliki tugas dari pimpinan yang tak kalah pentingnya dengan acara ini sehingga berhalangan untuk hadir pada sore ini. Kedua, izinkan kami juga untuk mengaturkan terima kasih atas undangan dari Briefer sehingga kami dapat berbagi mengenai berbagai kebijakan yang kami jalankan untuk menyiapkan generasi masa depan, utamanya melalui upaya memajukan pendidikan vokasi. Kemudian kami juga izin untuk menyampaikan informasi Mbak Natasha, Pak Adit, bahwa saat ini Bapak Saryadi tidak lagi menjadi PLT di Direktorat Mitra Studi. Beliau mendapatkan amanah baru, yaitu menjadi pelaksana tugas di Sekretaris Ditjen Pendidikan Vokasi, menggantikan Pak Wartanto yang saat ini kembali ke penugasan lama beliau sebagai Direktur Kursus dan Pelatihan. Sebagai pengganti Pak Saryadi ditugaskan oleh pimpinan untuk sementara yaitu Pak Uuf Braja Widakda. Beliau adalah Direktur dari Politeknik Negeri Batam. Menyingkat waktu, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit paparan. Tentunya ini bisa menjadi sebuah pematik diskusi bagi teman-teman semua pada webinar hari ini. Mohon Bang. Oke. Semoga sesuai dengan ekspektasi ya Bapak Ibu semuanya apa yang akan kami sampaikan di sini. Jadi kami di Mitra Studi di Ditjen Pendidikan Vokasi itu kami sangat melihat bahwa pendidikan vokasi ini memiliki peranan penting untuk turut serta dalam membangun kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Sehingga kita harus menemukan draft langkah yang sama dengan perkembangan dari dunia usaha dan dunia industri. Oleh karenanya, sejak tahun 2019 bersama Mas Menteri kami, kita bentuk Ditjen Pendidikan Vokasi yang kemudian diturunkan menjadi salah satu unit utama strategis yaitu Ditjen Mitra Studi. Karena pendidikan vokasi selalu erat dengan industri, tentunya kita perlu mengetahui bagaimana sih perkembangan dunia industri baik di Indonesia maupun di luar. Next. Kalau kita lihat, kita akan mulai dari tantangan ekonomi global ya, Bapak Ibu. Kita sering mendengar bahwa tahun depan kita akan mengalami inflasi, kita menemukan juga permasalahan-permasalahan ekonomi yang akan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kita pada hari ini. Vokasi ataupun tidak hanya vokasi, akademis, dunia akademis atau dunia baik informal maupun formal memiliki kepentingan yang sangat dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi dua hal, pendidikan dan ekonomi itu harus dalam satu nafas. Jadi saya coba mengambil data dari McKinsey. Kita bisa lihat dari banyak responden tentunya yang memiliki kapasitas dalam ekonomi. Tahun depan selain inflasi tentu kita masih dalam suasana konflik geopolitik seperti Rusia dan Ukraina, belum lagi di belahan dunia lain, di Cina, Amerika, dan beberapa negara lain. Termasuk itu akan mengganggu rantai pasok sehingga melengkapi 3 resiko global di atas. Next. Ini juga kita dari data yang sama, banyak harapan bahwa paruh kedua ini setelah pasca COVID ini kita akan membaik, namun juga masih banyak kita lihat kendala di bidang ekonomi, termasuk juga di responden-responden di daerah Eropa dan Amerika Utara. Jadi masih ada nuansa pesimis tentang perbaikan ekonomi kita. Kemudian, next. Nah ini Quo Vadis bonus demografi Indonesia emas 2045, tentunya teman-teman atau bapak-bapak semuanya, bapak ibu semuanya sudah sering mendengar ini. Bahkan kalau saya boleh menyampaikan dari awal saya menjadi PNS 2009, kita sudah membincangkan tentang bonus demografi ini. Hari ini kita bicara tentang banyak generasi, banyak tipe generasi, tentunya ini juga harus kita perhatikan selaku pembuat kebijakan.
tentang bagaimana kita perlu mengafirmasi dari semangat generasi tersebut. Kita perlu menyiapkan generasi Z sebagai pimpinan masa depan. Tentu Indonesia seperti yang disampaikan pada paparan ini, kita akan menemukan momentumnya ketika Indonesia berulang tahun 100 tahun. Indonesia bisa mencapai 318,7 juta orang. Kedua juga kita perlu melakukan penguatan kewirausahaan, perlu upaya untuk meningkatkan APK. Jadi APK perguruan tinggi ini masih menjadi tantangan buat kita semua, meskipun kalau tidak salah angkanya sekarang sudah meningkat. Dulu waktu pertama kali 2009 itu sekitar 21%, sekarang cukup meningkat. Terus kedua, terakhir adalah revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi perlu mendapatkan perhatian serius. Next. Bapak Ibu, selama 2 tahun ini atau dari tahun 2019 kami coba untuk mengurai bagaimana sih permasalahan pendidikan vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri. Kita sering melihat bahwa lulusan vokasi tidak memiliki relevansi dengan kebutuhan dunia industri. Jadi ini akar masalahnya. Pertama, pendidikan vokasi belum menjadi rantai pasok penguatan daya saing ekonomi. Jadi pendidikan vokasi itu harusnya ditempatkan dalam supply chain daya saing ekonomi kita, daya saing industri kita. Kedua, konteks lapangan pekerjaan dianggap hanya tersedia di pusat-pusat ekonomi. Padahal hari ini dengan pendekatan pemerintah yang pendekatan ekonomi pemerintah Indonesia sentris, banyak sekali pembangunan ekonomi yang ada di daerah. Mulai dari banyak skemanya seperti BUMDes, penguatan UMKM, dan lain-lain. Belum adanya pemetaan agenda ekonomi yang koheren di tingkat daerah. Kemitraan belum menjadi tools dalam mencapai tujuan. Jadi masih banyak persepsi bahwa kemitraan itu untuk perguruan tinggi ya, untuk perguruan tinggi dan SMK ya. Masih banyak melihat bahwa kemitraan itu adalah goals. Padahal kemitraan itu adalah metode. Goals-nya yaitu berselaras. Pendidikan vokasi masih dianggap penyedia tenaga kerja bukan sebagai agen pertumbuhan ekonomi. Cara pandang pengelolaan pendidikan vokasi masih disamakan dengan pendidikan akademik. Saya kurang tahu apakah di LSPR masih ada di diplomanya atau tidak. Tapi tentunya Bu Rani tahu ya bahwa tingkat karir dosen, pengukuran kinerja dosen itu antara vokasi dengan akademik hampir sama bahkan. Kemudian ruang koordinasi antara unsur pendidikan vokasi dengan industri belum optimal sehingga menimbulkan distrust. Jadi ini permasalahannya, kepercayaan dari industri terhadap satuan pendidikan vokasi masih lemah. Pemda belum mampu mengorkestrasi peran stakeholder, pola komunikasi birokrat belum strategis menyasar target, pendidikan vokasi masih menganggap bahwa industri selalu industri besar. Padahal kalau kita lihat dari jumlah industri atau kita lihat dari peta segitiga industri, yang paling banyak adalah industri di tingkat mikro dan industri yang menengah. Jadi sebenarnya tidak hanya industri besar yang perlu kita afirmasi di pendidikan vokasi, tapi juga industri menengah. Kemitraan pendidikan vokasi dan industri dianggap sebagai goals bukan metode. Kurangnya dialog antara pusat dan daerah dalam pembangunan kebijakan pendidikan vokasi. Akhirnya dari semuanya adalah isu pendidikan vokasi tidak pernah relevan dengan isu ekonomi. Kalau kita lihat sama-sama, apalagi briefer tentu bisa menangkap bahwa isu-isu pendidikan tidak pernah dalam satu isu ekonomi. Membincangkan pendidikan, kita jarang untuk membincangkan keekonomian. Jadi akhirnya terpisah. Bisa kita ambil contoh salah satunya adalah dalam ruang media massa saja. Dalam ruang media massa, isu-isu pendidikan jarang ada di rubrik ekonomi. Pendidikan selalu dikaitkan dengan humaniora dan kebudayaan. Betul, pendidikan adalah produk kebudayaan. Namun demikian, kita harus bisa menyatukan pembicaraan, terminologi, kosakata, kalimat, tata bicara, yang sama antara pendidikan dengan ekonomi. Jadi bisa selaras. Nah, perbedaan paradigma ini antara pendidikan dan ekonomi yang tidak bisa belum satu sekarang ya, belum menjadi satu, mengakibatkan relevansi antara pendidikan vokasi atau semua pendidikan dengan agenda ekonomi, potensi sumber daya alam dan potensi sumber daya manusia di daerah itu menjadi terhambat. Jadi kalau kita lihat, kita sering bertanya dulu isu-isu tentang kenapa sih triple helix nggak bisa jalan? Persoalannya triple helix tidak bisa jalan karena tidak ada agenda yang sama di antara tiga aktornya, baik pemerintah saat itu, kemudian ruang akademis, dan juga sektor industri. Jadi agendanya berbeda, karena agendanya berbeda, kemudian akselerasi atau relevansinya tidak bertemu, mengakibatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi tidak optimal.
Nah, kita sangat membutuhkan ekonomi tumbuh, karena ketika ekonomi tumbuh, produksi juga tumbuh, otomatis kebutuhan tenaga kerja, kebutuhan inovasi baru, kebutuhan riset-riset baru itu menjadi tinggi. Seperti itu, dan akan menuju ke kesejahteraan. Next. Nah, ini arah perubahan sistem pendidikan masa depan. Kami coba merangkum dari berbagai paparan. Pertama, ekosistem. Situasi sekarang masih belajar itu sebagai kewajiban. Arahan di masa depan itu belajar menjadi sebuah pengalaman yang menyenangkan. Sistemnya tertutup, tentunya nanti akan sistem terbuka. Kalau yang sekarang dan beberapa tahun belakangan, guru masih sebagai penyampai informasi, guru atau dosen. Ke depan guru akan sebagai fasilitator dalam kegiatan belajar. Pelatihan guru masih berdasarkan teori, kalau tahun depan masih berdasarkan praktik. Pedagogi berbasis konten, kurikulum dan penilaian masa depan, edukasi berbasis kompetensi dan nilai-nilai kurikulum dan penilaian, pendekatan satu ukuran untuk semua, one size fits for all. Kedepannya, pendidikan berbasis kebutuhan individu dan berpusat pada mahasiswa. Kurikulum pun demikian, kurikulum masih berbasis konten dan diwajibkan, kurikulum nanti masa depan akan berdasarkan kompetensi dan sebagai kerangka minimum. Fokus sebagai kegiatan akademik. Kalau sekarang seperti itu, kurikulum kita ke depan fokus pada keterampilan lunak, soft skill, dan pengembangan karakter. Untuk sistem penilaian, sekarang banyak sekali terobosan dari Kemendikbudristek, jadi melalui kepemimpinan Mas Menteri, penilaian masih bersifat sumatif atau menghukum, nanti penilaian bersifat formatif atau mendukung. Sistem penilaian akan bersifat standarisasi, jadi ada standarnya. Ke depan penilaian berdasarkan portofolio. Kalau kita lihat arah ke depan, kita coba rangkum arah ke depan, ini sangat vokasi sekali. Terminologi praktik, pengalaman, learning experience, kompetensi. Sekarang kita masih banyak berbicara tentang kualifikasi ya, tapi ke depan kita akan berbasis kompetensi. Terus pendekatan berbasis kebutuhan individu yang berpusat pada siswa dan lain-lain, soft skill. Penilaian berdasarkan portofolio itu terminologi vokasi ke depan. Nah, kalau kami melihat, kami membaca, kita tidak akan lagi menemukan sistem pendidikan seperti hari ini di masa depan. Berbagai penelitian di jurnal, saya kemarin baru membaca dari Tristan McCowan, Institute of Education, UCL dari University College of London. Judulnya itu Higher Education, Unbundling and the End of the University as We Know It. Jadi kita akan menemukan satu bentuk universitas yang berbeda, satu bentuk lembaga pendidikan tinggi atau sekolah yang berbeda dengan apa yang kita bayangkan atau kita jalankan pada hari ini. Semuanya akan berbeda, bahkan mungkin prediksinya pendidikan akan bersifat retail, anak-anak kita akan membeli pendidikan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka mau, keterampilan apa saja mereka yang dibutuhkan, mereka akan datang ke perguruan tinggi untuk membeli pendidikan tersebut. Kita tidak melihat lagi kualifikasi, tapi kita akan menguji nanti ke belakangnya adalah kompetensi. Next. Ini arah kebijakan pengembangan vokasi. Bapak Ibu semuanya, dalam dua kabinetnya Pak Jokowi, saya rasa, atau bahkan dari sependek pengalaman saya, sependek pembacaan saya, hanya Pak Jokowi yang begitu serius menggarap pendidikan vokasi. Setidaknya ada dua produk hukum. Pertama, Impres nomor 9 tahun 2019 tentang revitalisasi pendidikan SMK. Kemudian tentang Perpres nomor 68 tahun 2022 terkait tentang pendidikan dan pelatihan vokasi. Jadi sangat jelas kalimatnya vokasi. Jadi pemerintah sudah benar-benar serius menggarap di pendidikan yang sangat spesial, yaitu pendidikan vokasi. Karena sesuai dengan rencana pembangunan, pertama tentunya kita tahu sendiri 2015 sampai 2017 adalah percepatan pembangunan infrastruktur untuk menyambungkan satu pusat ekonomi dengan pusat ekonomi yang lain. Kemudian 2018 hingga nanti 2024 dan seterusnya kita akan melakukan pembangunan SDM. Jadi pemerintah sudah punya political will untuk terus membangun pendidikan SDM dan bahkan lebih spesifik pada pendidikan vokasi. Next, Bang. Ini Merdeka Belajar, tentu Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan Merdeka Belajar dan LSPR pasti salah satu perencananya. Kita ingin memberikan pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia, seluruh pemangku kepentingan stakeholder termasuk siswa menjadi agen perubahan serta memberikan pengaruh dan dukungan sepenuhnya.
Jadi semua unsur adalah pembelajar, semua unsur adalah penggerak, semua unsur adalah penginspirasi. Jadi kita ingin menyekolahkan anak Indonesia, mendorong pembelajaran dan kualitas pembelajaran yang berkualitas, membangun karakter-karakter siswa-siswa kita, anak-anak didik kita, dan tidak ada lagi anak yang tertinggal. Jadi kami memperbaiki APK, kami coba untuk merumuskan, kita bersama merumuskan tentang hasil belajar yang berkualitas itu seperti apa, asesmennya. Kemudian kita coba menurunkan karakter-karakter kebangsaan yang relevan dengan anak-anak kita, dan kita coba untuk melakukan distribusi yang merata. Karena pendidikan di Indonesia ini, atau dari segi geografinya, kita masih memiliki tantangan pada distribusi pendidikan yang merata. Apa yang kami lakukan? Kami perbaiki infrastruktur dan teknologi, banyak platform kami sedang siapkan, kemudian kami mencoba untuk menurunkan kebijakan dan prosedur pendanaan yang relevan, yang juga mendukung tentang bagaimana otonomi itu dapat dijalankan, juga menyiapkan kepemimpinan masyarakat dan budaya, kolaborasi dan pembinaan lokal dan global antara guru, satuan pendidikan dan industri, kompetensi guru, sekolah, dan pemerintah daerah pun kami tingkatkan. Terakhir adalah kurikulum, pedagogi, dan asesmen. Kami coba untuk merumuskan asesmen seperti apa. Untuk beberapa tingkat pendidikan, kami sudah memiliki rapor pendidikan, jadi kami sudah melihat penilaian gimana kinerja dari satuan pendidikan di daerah. Seperti itu, karena beberapa jenjang pendidikan yang krusial justru ada di bawah pemerintah daerah. Next. Jadi ini paradigma SDM vokasi. Paradigma vokasi ke depan harus mulai bergeser bahwa lulusan vokasi bukan hanya teknisi yang terampil, melainkan insan yang profesional, yang berkualifikasi dan berkompetensi mumpuni. Jadi sangat penting sekali peran LSP di sini, Bu Rani, untuk memastikan bahwa anak-anak kita setelah lulus memiliki kompetensi yang cocok dengan apa yang diharapkan oleh industri. Terampil dan profesional ini kemudian didukung untuk menjadi insan yang inovatif dan kreatif. Kreatif ini sangat penting karena saya juga baru tahu bahwa kreatif itu sebenarnya disruptor terhadap satu perkembangan ekonomi. Kedua, berdedikasi tinggi, memiliki jiwa ketahanan ini jiwa adaptasi. Jadi ini soft skill yang sangat penting. Bahkan itu sudah tersedia dalam diri kita, tentang tinggal bagaimana kita mengasahnya. Kedua, adaptif dan agile, memiliki kepemimpinan, menghargai profesi, etika, moral dari sebuah profesi, berketerampilan komplit, komunikatif, dan problem solver. Ini yang kita harapkan dari lulusan-lulusan kita di pendidikan vokasi. Next. Kami coba merumuskan tentang value pendidikan vokasi itu seperti apa. Nyatanya pendidikan vokasi itu setidaknya perlu untuk mengafirmasi 3 sistem nilai atau 3 sektor. Saya rumuskan. Pertama, sektor pendidikan, sektor ekonomi, dan sektor sosial. Jadi di sektor pendidikan vokasi itu harus menyediakan pengetahuan berbasis pengalaman dan praktik, menjadikan siswa sebagai sentral pembelajaran, ada transformasi pengetahuan secara implisit dan transformasi pengetahuan secara kontekstual. Untuk nilai ekonomi, kita perlu meningkatkan kemampuan kerja untuk mengafirmasi kebutuhan industri, mempersempit kesenjangan keterampilan, banyak pelatihan yang menyediakan tenaga kerja terampil, menciptakan produktivitas tenaga kerja, efisiensi ekonomi. Jadi dengan inovasi-inovasinya, satuan pendidikan vokasi atau satuan pelatihan vokasi perlu untuk menciptakan sebuah inovasi yang dapat menurunkan efisiensi, meningkatkan efisiensi dari ekonomi. Kedua, memasok tenaga kerja yang mengikuti teknologi. Untuk nilai sosial, integrasi sosial, pengakuan sosial, nilai sosial tadi seperti itu, pemerataan akses pendidikan dan peningkatan keterampilan. Jadi nilai sosial ini sebenarnya kalau kita lihat di beberapa negara, pendidikan vokasi itu menjadi sabuk sosial. Jadi karena negara-negara ingin masyarakatnya produktif dan dia butuh untuk siapapun mendapatkan hak untuk bekerja, jadi salah satunya adalah dengan menggelar pendidikan vokasi. Seperti ini 3 value dari pendidikan vokasi. Next. Ini upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan vokasi. Pertama, pelibatan industri dalam pengembangan vokasi. Ini sebenarnya isu yang mungkin dari kita atau dari saya SD ya, dari zamannya Pak Wardiman, kita menyadari bahwa industri memiliki peranan penting dalam pendidikan karena mereka atau sektor industri adalah penerima manfaat sekaligus
penerima manfaat sekaligus peserta, atau sekaligus harus menurunkan apa saja yang mereka butuhkan dari hulu. Yang kedua, peningkatan relevansi dan daya saing pendidikan tinggi. Yang ketiga, penguasaan adopsi teknologi dan menciptakan inovasi. Ini untuk menciptakan SDM berkualitas dan berdaya saing. Next. Ini beberapa program kita, best practice dalam penyiapan SDM. Ini link and match pendidikan vokasi dengan Dudi melalui program SMKPK. Jadi kami memiliki program SMKPK dengan skema pemadanan dukungan. Kami mencoba untuk mempertemukan antara pendidikan vokasi di jenjang menengah yaitu SMK dengan industri. Jadi keduanya akan bekerja bersama untuk meningkatkan kualitas lulusan sekaligus memberikan dampak positif atau meningkatkan kepercayaan terhadap kemampuan pendidikan vokasi oleh industri. Jadi ini salah satu program unggulan dari Mas Menteri dan sekarang alhamdulillah sedang berjalan dan kami akan membuka pendaftaran bagi SMK dan industri pada tahun 2023. Jadi yang didominasi sekarang masih di industri kreatif dan teknologi manufaktur secara rekayasa. Jadi kalau kita lihat dari pesertanya lebih banyak di industri menengah dengan sumbangan dari mereka sekitar 500 juta sampai dengan 1 miliar. Jadi industri tap in anggarannya 500 juta rata-rata sampai 1 miliar dan kemudian kita masukkan anggaran yang sama. Jadi ini salah satu bentuk afirmasi pemerintah terhadap pembangunan industri sekaligus bentuk afirmasi industri terhadap pembangunan sumber daya manusia di pendidikan vokasi. Next. Ini 7 sektornya. Kami mengikuti sektor-sektor strategis yang diturunkan oleh teman-teman di Bappenas, teman-teman di Kementerian Perindustrian dan lain-lain. Ada ekonomi kreatif, pariwisata, kesehatan dan kerja sosial, kemaritiman, energi dan pertambangan, agribisnis dan agroteknologi, teknologi manufaktur dan rekayasa, teknologi konstruksi dan properti dan teknologi informasi. Nah, dari banyak sektor ini kemudian kita lihat ke depannya seperti apa sih kebutuhan tenaga kerja di bidang tersebut. Makanya kami melibatkan karena industri yang paling banyak tahu tentang perubahan ke depannya seperti apa, kita buat satu program itu SMKPKPD untuk mereka memberitahu sejak awal dan mempersiapkan lulusan-lulusan vokasi agar fit dengan kondisi industri ke depan seperti apa. Next. Ini 6 dukungan yang kami berikan, itu penguatan SDM dan SMKPK, pembelajaran. Jadi dana dari kami bisa digunakan untuk 6 kegiatan ini, penguatan SMKPK, pembelajaran kompetensi siap kerja, penguatan belajar, manajemen sekolah berbasis data, pendampingan oleh perguruan tinggi, sinergi pemerintah pusat dan daerah. Ini beberapa kampus pendamping kami juga melibatkan beberapa kampus pendamping yang menjadi pemain tengah antara industri dengan satuan pendidikan vokasi. Next, ini data-datanya Bapak Ibu. Ada 1.402 SMK. Paling banyak memang manufaktur, meskipun kita tahu peak manufaktur di Indonesia itu ada di tahun 2002. Waktu itu sumbangan untuk tenaga kerja untuk GDP dari manufaktur sekitar 32%, tapi 2016 itu menurun. Tapi kalau kita lihat masih banyak industri-industri manufaktur yang bisa berperan dalam program kami. Next. Ini matching funding, ini pendekatannya inovasi, pendekatannya adalah bagaimana produk-produk perguruan tinggi bisa menjadi bagian peningkatan daya saing dari industri, termasuk hilirisasi dan lain-lain. Jadi ini mempertemukan para akademisi dari satuan pendidikan dan kebutuhan dari industri untuk sama-sama berkomunikasi sebagai bentuk sebuah platform yang bisa merumuskan apa saja yang dibutuhkan oleh industri untuk satuan pendidikan vokasi. Untuk meningkatkan saing melalui satuan pendidikan vokasi. Next one. Ini kategori inovasi yang telah jadi. Ada yang terkait paling banyak itu kesehatan ya 15%. Terus ada material maju, advance material manufaktur, ekonomi bisnis perdagangan, energi sumber daya alam, informasi teknologi, pertanian maritim, pariwisata, mitigasi bencana yang paling sedikit, padahal itu kita benar-benar membutuhkan sebagai negara yang hidup di negara yang dikasih anugerah Ring of Fire, jadi mitigasi bencana dan pertahanan sangat penting. Sosial humaniora juga tidak begitu banyak, infrastruktur transportasi dan pendidikan seni dan budaya. Jadi ini kategori-kategori inovasi yang telah dihasilkan oleh teman-teman peserta KEDAI-REKA. Next.
Ini juga beberapa program tentunya sudah sangat familiar bagi Bapak Ibu semuanya, bagi para peserta, adik-adik mahasiswa. Ada program magang studi independen bersertifikat. Ini tidak hanya di DIKTI, di Direktorat Pendidikan Tinggi, tapi kami juga memiliki program. Kedua, Indonesian International Student Mobility Award, ISMA. Kita ada yang khusus untuk pendidikan vokasi. Kami baru saja memberangkatkan banyak mahasiswa kami, adik-adik kami di Politeknik, di sekolah vokasi untuk berangkat di kampus-kampus dunia, di Inggris, di Jerman, di Amerika, di Turki, dan berbagai negara lainnya, pertukaran mahasiswa merdeka, dan kampus mengajar. Kemudian, Mbak, ini magang bersertifikat, membangun kompetensi yang dibutuhkan oleh industri dan organisasi kelas dunia. Ini kami sediakan mahasiswa magang di perusahaan organisasi selama 1-2 semester, kami penuhi uang sakunya dan biaya hidupnya. Kemudian mahasiswa menerima sertifikat kompetensi dari perusahaan setelah selesai magang. Ini yang diharapkan memecahkan permasalahan isu yang nyata yang ada di persatuan di industri, bisa bekerja secara kelompok, mengasah kolaborasinya, bisa membaca sebuah masalah dan kemudian menurunkan menjadi solusi. Kemudian ada pembimbing dan mentor full time dari industrinya. Kemudian imersif dan disertai sertifikasi industri sebagai pengakuan bahwa anak-anak kita telah magang dan memiliki kapasitas dalam proses magang tersebut. Next. Ini juga sama, Bapak Ibu, ini pasti sudah banyak yang ini ya, sudah banyak yang tahu tentang program ini. Bisa kita skip saja. Ini di beberapa tempat, ada di Bukalapak, Telkom Indonesia, bahkan di UNDP. Saya rasa banyak industri yang terlibat, banyak organisasi internasional yang sudah terlibat pada program-program ini. Kemudian, Mbak, ini pertukaran pelajar, ada banyak ini, 73 universitas, 31 negara, ada di Penn, University of Pennsylvania, ada di NTU, salah satu kampus kelas dunia, SMU, Singapore Management University, sebagai contoh, ada juga di Boston, dan di beberapa tempat lainnya. Tentunya ini kita di kampus-kampus kelas dunia itu kita lihat di New Zealand ada, di Australia ada, di Jepang banyak, di Korea juga ada. Next. Ini yang kita harapkan dari mahasiswa merdeka, ada kunjungan ke daerah baru sehingga mereka dapat belajar untuk beradaptasi, memulai dengan komunikasi yang baik, mengasah ke sana, terus perguruan tinggi dan mata kuliah yang terkurasi, tentunya belajar di luar itu berbeda dengan di Indonesia suasananya, walaupun mungkin materi dan kualitasnya sama. Terus juga kita mengasah mereka bagaimana mereka berkomunikasi dalam kelompok, bercengkrama dalam kelompok hingga dapat menemukan kebinekaan. Mereka memiliki inspirasi dari tokoh-tokoh inspiratif, mereka bisa mengekspresikan diri dan dapat berkontribusi secara sosial. Next. Ini dari 200 mahasiswa per tahun, sekarang sudah menjadi 20.000 mahasiswa di tahun 2021. Tentunya 2022 angka ini terus meningkat. Kemudian, Mbak, ini ini jumlah data-datanya Bapak Ibu semuanya, tersebar di 34 provinsi, banyak mahasiswa yang turun di sana, ada 360 perguruan tinggi yang terlibat, 3.500 mahasiswa yang mengajar di daerah-daerah, ada 4.800 sekolah dasar penerima manfaat, dan ada 375 lebih SMP yang menerima manfaat. Mbak. Ya, begitu paparan dari saya. Semua program-program yang ada di sana tentunya kita harapkan dapat mendukung dan menyiapkan mahasiswa-mahasiswa kita, siswa-siswa kita untuk menggapai pekerjaan di masa depan. Seperti itu. Mungkin saya sedikit menambahkan, tadi di awal saya menyampaikan bahwa kita akan menemukan satu lembaga pendidikan yang berbeda dengan apa yang kita lihat pada hari ini. Jadi ada perkembangannya, mungkin teman-teman sudah melihat, Ibu Rani sudah mengetahui yang namanya unbundling university. Unbundling university itu suatu bentuk yang kalau kita lihat susah menerimanya dengan logika kita hari ini ya, di mana mahasiswa bisa masuk dari jalur apa saja, bisa masuk dari LKP, bisa masuk dari kursus, dia bisa keluarnya di London School segala macam. Tapi memang itu semangat generasinya berubah. Jadi kadang-kadang kita tidak hanya perlu untuk merumuskan pekerjaan masa depan atau ekonomi masa depan seperti apa, tapi juga kita harus menurunkan dan menganalisis kira-kira generasi ke depan itu akan seperti apa. Jadi perguruan tinggi dipaksa untuk agile. Di Amerika Harvard sudah melakukan. Kita tahu juga perkembangan MOOC,
massive open online course. Dulu kita melihatnya ini informal sekali, tapi makin ke sini makin mendapatkan pengakuan, sehingga MOOC menjadi bagian penting dalam sebuah sistem unbundling university. Jadi kami sendiri sedang mengkaji bagaimana caranya ini bisa diadopsi, karena satu lagi, permintaan generasi dan harapan ekonomi ke depan. Jadi seperti itu yang akan kita hadapi. Tentunya Briefer bisa menurunkan pandangan-pandangannya, bisa menurunkan kajian-kajiannya tentang seperti apa sih future of work. Saya nutup tadi, saya kesini saya kebuka tadi, future of work and education itu seperti apa. Work itu tidak melulu memang harus industri ke depan. Kita sudah lihat banyak kajian dari McKinsey, dari World Economic Forum tentang apa yang dibayangkan ke depan. Tapi saya rasa ekonomi juga ekosistem berubah. Kita lihat ada gigs economic hari ini. Buat saya ini catatan dari kita harus, ini benar-benar sesuatu yang baru. Bagaimana supply chain sebuah ekonomi bisa terpecah, tentunya ini memberikan peluang bagi mereka yang memiliki kompetensi dan keterampilan. Nah, kita harus bisa dapat menurunkan kira-kira standar dan kualitas seperti apa yang perlu kita pastikan agar masyarakat pun terjaga terhadap kualitas dari ekonomi tersebut, dari keterampilan tersebut. Ini kita akan ingin menjaga masyarakat, ingin menjaga umat, ingin juga menjaga bangsa. Tentu kita butuh standarisasi yang baik tentang pelaku-pelaku dan pelaku dari ekonomi gigs ekonomik ini. Kemudian kita juga perlu memastikan sistem ekonomi kita berjalan dengan baik, karena ini satu keniscayaan, tinggal tunggu waktunya. Kadang-kadang orang lain sudah melaksanakan, kita baru melihat tanpa sadar kita sudah dalam arus tersebut. Seperti kita membaca Industri 4.0, saya ingat betul 2015 kita bicara tentang Industri 4.0, terus kita bicara tentang Society 5.0, tapi kalimatnya menghadapi gitu. Itu jadi menghadapi, Bu. Jadi kalimatnya itu menghadapi. Padahal sudah ada di dalam kita gitu. Kita sudah ada dalam arus tersebut. Jadi kita harus bersiap. Tentunya Briefer bisa menurunkan, teman-teman di LSPR tentunya bisa menurunkan kira-kira ekonomi ke depan apa saja sih. Generasi itu ingin bekerja dengan ekonomi seperti apa. Banyak terminologi baru yang kami lihat juga. Kayaknya mendidik anak pun harus berubah. Saya juga sering terkaget-kaget dengan istilah work-life balance, itu yang nggak pernah ditemukan di generasi kami gitu ya. Bekerja itu loyalitas tinggi, mau atasan kayak gimana. Terus kedua juga ada perubahan suasana kerja yang kekeluargaan justru bukan jadi impian, tapi di tempat yang lain. Terus ada apa namanya quit yang kayak gitu. Saya juga baru tahu terminologi baru seperti itu. Tentunya ini akan merubah cara kita mempersiapkan pendidikan bagi peserta didik kita. Demikian, terima kasih Briefer atas waktunya. Mohon maaf bila melebar kemana-mana, tapi saya berharap ini bisa menjadi pematik diskusi yang menarik bagi teman-teman semua. Demikian, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Yogi atas sambutan dan pemaparannya. Nanti Bapak Yogi boleh kita foto dulu ya kan, Bapak Yogi habis ini mau meeting ya? Kita dokum dulu ya Bapak. Oke, dokum baru juga saya dengar. Oke, untuk peserta lainnya boleh kita on cam dulu sama kita foto bersama dengan Bapak Yogi. Oke, teman-teman boleh on kamera. Oke, boleh dibantu ya untuk screenshot. Oke, 1, 2. Teman-teman boleh on kamera yang mau foto bersama. Oke, sekali lagi ya Bapak ya. 1, 2. Oke, sip. Terima kasih Bapak. Terima kasih atas pemaparannya. Mas Yogi, makasih banyak. Mangga, Mas, masih. Mangga. Ya, saya mohon izin Bapak Ibu semuanya, Mas Sani, ya. Bapak Ibu, Mbak Arani, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa di lain kesempatan, Mas Yogi. Baik, terima kasih. Sampai jumpa, Mas. Mari. Oke, baik. Sebelum kita melanjutkan ke acara inti, selanjutnya alangkah baiknya kita memperkenalkan narasumber dari diskusi Indonesia's Future of Work and Education sore hari ini terlebih dahulu. Diskusi webinar hari ini juga akan dipandu oleh Ibu Pasnovel Arsati selaku Deputy Head of Undergraduate Program in PR and Digital Communication dari LSPR Communication and Business Institute selaku moderator. Untuk Ibu Pasnovel Arsati, waktu dan tempat dipersilakan.
Oke, terima kasih Natasha, terima kasih Briefer. Selamat sore teman-teman semuanya. Hai, Assalamualaikum. Kita tone-nya agak santai dikit ya, karena kita mau diskusi, saya nggak mau serius-serius. Tadi Pak Yogi sudah memaparkan hal yang serius banget, bikin saya mikir, saya sudah melakukan apa untuk bangsa ini gitu ya. Tapi mudah-mudahan sore ini diskusi kita produktif dan bisa menghasilkan ide-ide lagi untuk sharing dengan para narasumber kita. Oke, sebelum mulai, perkenalkan nama saya Pas Novel. Cukup dipanggil Novel saja. Senang sekali hari ini jadi moderator di acara yang sangat-sangat kreatif dari Briefer, dan kita akan mengundang dua instansi yang mengirimkan dua perwakilannya atau narasumbernya, yaitu sudah hadir bersama kita Bapak Mukhtar Aziz, PLT Direktur Bina Standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan Bina Lavotas. Apakah sudah ada Pak Mukhtar? Tadi sih ngintip-ngintip udah ada ya. Pak Mukhtar, ya ruang kerjanya terlihat ya, sangat-sangat profesional sekali. Dan yang kedua adalah Ibu Rani Chandra Oktaviani, my colleagues, sekaligus my senior, my junjungan gitu ya. Beliau adalah manajer dari mutu dan standarisasi LSP, LSPR. Apa nih LSP? Di Lembaga Sertifikasi Profesi LSPR ya. Mantap banget. Oke, kedua narasumber akan bergabung bersama kita dan memaparkan sedikit insight serta mungkin knowledge yang mungkin teman-teman dan saya juga akan nanti belajar bareng, yang pastinya berhubungan dengan tema kita hari ini, Indonesia's Future of Work and Education. Nah, nanti teman-teman mungkin sebelum kita mulai, mengingatkan kembali di akhir sesi kita akan ada sesi tanya jawab. Jadi teman-teman nanti along the discussion, if you feel like you wanna ask questions, boleh di drop di chat box. Nanti kita akan bacakan pertanyaan yang paling oke. Ada hadiahnya nggak ya? Ada ya? Dengar-dengar sih Pak Jero ya? Apa saya cuma salah dengar? Nggak ya? Oke, Pak Mukhtar dan Ibu Rani, apakah sudah bergabung? Ya, sudah bergabung, Miss Pas Novel. Pak Mukhtar ini sepertinya masih mempersiapkan diri. Apakah Pak Mukhtar sudah bergabung, Pak? Ya, belum ada. Mungkin beliau sedang bersiap-siap. Jadi saya akan berikan mungkin first 15 minutes ya. 15 menit pertama, karena Pak Mukhtar sedang bersiap-siap, saya boleh menyerahkan panggung ini ke Ibu Rani dulu. Teman-teman dari Briefer, boleh ya? Oke, kalau gitu Ibu Rani, saya persilahkan 15 minutes untuk presentasi. Mbak, ini minta tolong ya, saya pindah akun nih. Jadi Oh, saya sorry Pak udah Mukhtar. gini, Oh ya, kan. sorry Pak. Wah, Sorry ya, di sini layar dari saya. tadi saya di mute nih, dari tadi. Sorry. Oke, Pak Mukhtar, selamat sore. Sudah bergabung ya, Pak? Bapak Mukhtar kayaknya pindah ke account yang ini Stankom Kemenaker. Oh gitu, baik. Baik, kita tunggu, beliau sedang grand entrance. Nah, ini dia nih. Halo Pak Mukhtar, selamat sore Pak. Masih di mute Pak, mohon maaf. Bisa di-unmute Bapak? Bisa di-unmute dulu Pak. Udah ya. Siap, oke silakan. Baik, silakan Pak Mukhtar kalau gitu. Bapak masih di mute, Pak. Klik. Nah, ini dari tadi saya ini baru dibuka lagi nih. Nah, nggak iya. tahu nih Pak hostnya nih. Ya, gimana Mbak? Pak Mukhtar, kabarnya sehat Pak? Ya, alhamdulillah. Kelihatan bersemangat sekali ya Pak, sudah sore tapi tetap bersemangat. Pak Mukhtar, saya mungkin akan langsung saja Pak mempersilahkan layar ini untuk Bapak selama 15 menit paparannya tentang bekerja secara berkelanjutan di masa depan. Silakan Pak Mukhtar. Ya, terima kasih Mbak Novel. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih nih atas undangannya. Sorry, karena dari tadi ini ada masalah dengan email, jadi agak lambat masuk gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, ini karena udah bisa. Bahan udah saya sampaikan ya, kalau bisa di-share dari sana atau gimana nih ceritanya? Iya, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Baik, saya share screen, Pak. Ya. Saya hanya menyampaikan hal-hal yang sangat pragmatis, tidak seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Yoga gitu ya. Benar tadi Mbak Novel, itu sangat-sangat serius kita kan gitu ya.
Jadi kalau saya sih dari Kementerian Tenaga Kerja itu melihatnya sangat-sangat pragmatis aja gitu. Nah, apa yang ingin saya sampaikan di sini tentu dalam tataran kebijakan satu, dan tentu yang kedua dalam tataran implementasinya seperti apa. Nah, tentu kita semua mengetahui bahwa kondisi, saya bicara dalam konteks ketenagakerjaan, bahwa kondisi gambaran dunia kerja ini kan tentu sudah sangat-sangat berbeda dengan paling sedikit 3 tahun yang lalu lah gitu ya. Jadi sebelum pandemi dengan setelah pandemi ini udah sangat-sangat berubah, sehingga tentu seluruh perangkat infrastruktur di dalam rangka untuk masuk ke dunia kerja ini juga harus melakukan penyesuaian ataupun perubahan-perubahan. Nah, tentu penyesuaian dan perubahan-perubahan ini banyak hal yang perlu dilakukan, perbaikan-perbaikan gitu ya. Jadi perbaikan-perbaikannya karena ini memang sangat revolusioner menurut hemat kami ya, dalam kalau itu coba kita kaitkan dengan dunia kerja, maka tentu perubahan-perubahan ini juga harus dilakukan secara cepat gitu ya. Kalau tidak, maka bisa jadi dunia kerja itu akan ekspektasinya sangat besar, tetapi tidak direspon dengan baik dari sisi supply. Lanjut aja, Mas. Terus aja. Ya, ini saya kira kondisinya ya. Jadi yang terjadi, saya hanya mau bicara dalam konteks 3 tahun terakhir ini, gitu ya. Jadi saya nggak mau bicara yang terlalu panjang. Jadi 3 tahun terakhir ini dengan dunia kerja kita itu, kita harus mengakui bahwa perubahan-perubahan yang tadi kami sebutkan tadi itu, ya tentu menyebabkan terjadinya skill mismatch yang semakin lebar, kan gitu ya. Nah, jadi mismatch ini saya kira bukan karena ini adalah persoalan-persoalan yang klasik, tetapi ini semakin semakin kompleks ketika kita memasuki masa pandemi ya, di mana terjadi perubahan model bisnis yang sangat luar biasa perubahannya. Nah, tentu ini semua harus dilakukan dengan pendekatan-pendekatan skill yang lebih antisipatif untuk melihat ini semua ke depan gitu ya. Jadi kondisi-kondisi inilah yang saya kira harus direspon ya, harus direspon oleh kita semua, baik oleh pemerintah maupun seluruh stakeholder yang terkait, khususnya yang terlibat di dalam sisi supply. Karena kami di tenaga kerja ini kan harus bagaimana menyiapkan sisi supply agar supaya sesuai dengan sisi, aspek demand-nya. Lanjut aja. Ya, ini hal yang menurut hemat kami, teman-teman sekalian, akibat-akibat perubahan dunia kerja yang terjadi gitu ya. Nah, tentu kami melihatnya bahwa pertama, dunia kerja sekarang ini mengalami sebuah disrupsi yang diakibatkan oleh intervensi teknologi. Akibatnya apa? Pekerjaan yang sekarang ini tuntutannya kepada tenaga kerja itu lebih fleksibel. Ya, jadi karena kita belajar masa pandemi, tentu ada fleksibilitas. Nah, fleksibilitas ini baik di dalam hal tempat gitu ya, maupun dalam hal waktu. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang fixed time itu kayaknya udah mulai mengalami pergeseran-pergeseran. Ya, jadi orang lebih senang cari pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya fleksibel. Apalagi dominan anak-anak yang ada sekarang yang akan masuk dunia kerja itu kan adalah dari generasi bukan lagi milenial saya kira, tetapi udah masuk pada generasi zilenial. Nah, oleh karena itulah dari kondisi-kondisi seperti itu paling tidak kami melihatnya pertama ada 4 komponen dari aspek kemampuan kompetensi yang harus dimiliki. Pertama adalah dari sisi literasi digital. Setiap sumber daya manusia atau angkatan kerja kita atau calon tenaga kerja atau bahkan tenaga kerja kita yang ada saat ini gitu ya, harus punya kemampuan literasi digital atau kompetensi literasi digital. Yang kedua, dia harus punya kemampuan soft skill ya. Jadi ini menjadi bagian yang sangat penting. Yang ketiga adalah dari aspek technical skill-nya, dan yang keempat ada dari sisi productivity skill-nya. Paling tidak dalam konteks ketenaga kerjaan, saya sekali lagi bicara dalam sisi ketenaga kerjaannya, 4 jenis kemampuan atau kompetensi inilah yang perlu dimiliki oleh tenaga kerja kita saat ini atau anak-anak yang akan memasuki dunia kerja, gitu ya. Jadi inilah yang perlu dipersiapkan sebenarnya oleh, kalau dia itu lembaga pendidikan tadi disebutkan oleh Mas Yoga, gitu ya. Jangan hanya theoretical aja, tetapi memang itu sudah harus pada tataran yang sangat-sangat praktis. Jadi 4 kemampuan ini yang harus disiapkan oleh lembaga pendidikan, apalagi lembaga pendidikan vokasi ataupun lembaga pelatihan vokasi. Terus saja.
Nah, kondisi-kondisi ini tentu dilatar belakangi oleh apa? Karena adanya perubahan-perubahan yang terjadi di dunia industri. Ya, jadi dunia industri, dunia usaha dan dunia kerja kita itu secara umum ya mengalami disrupsi perubahan-perubahan. Nah, perubahannya ini tuntutannya ya dimulai dari perubahan jabatan pekerjaannya. Perubahan jabatan pekerjaan ini menyebabkan perubahan dari sisi tuntutan kompetensi ataupun tuntutan uraian pekerjaannya harus seperti apa. Jadi memang ini dimulai selalu dididik oleh industri. Oleh karena itulah kami melihat bahwa kebutuhan industri terhadap kemampuan orang, terhadap kompetensi orang, itu sudah dikemas sedemikian rupa, sudah di-packaging sedemikian rupa dalam bentuk skill set. Jadi skill set requirement-nya ini sudah didesain oleh industri. Jadi sudah dibuat customize oleh industri, tidak lagi fix. Jadi customize-nya itu sudah convergence, bahkan itu antar lintas disiplin ilmu, antar lintas disiplin skill. Nah, oleh karena itulah sebagai sebuah lembaga pendidikan vokasi ataupun lembaga pelatihan vokasi juga harus melakukan perubahan-perubahan. Jadi nggak boleh lagi. Kenapa? Karena memang situasinya sudah berubah, kepesertaannya anak-anak zilenial, kemudian ada perubahan teknologi gitu ya, perubahan kompetensi yang tadi saya sampaikan sampai kepada soft skill yang baru yang dilahirkan akibat disrupsi teknologi tadi. Nah, inilah yang saya kira menjadi challenging bagi lembaga-lembaga penyedia tenaga kerja, dalam hal ini lembaga pendidikan vokasi ataupun lembaga pelatihan vokasi. Next. Saya kira ini transformasi ketenaga kerjaan yang terjadi, teman-teman sekalian, akibat terjadi transformasi skill yang tadi kita sebutkan itu, maka tentu akan terjadi transformasi jabatannya, jobnya kan gitu ya. Nah, ini semua juga akan bertransformasi ya melalui transformasi social security-nya. Ya, jadi kami pemerintah tentu akan mendorong ini. Jadi model-model social security yang baru yang harus dilahirkan akibat terjadinya perubahan-perubahan tadi kan gitu. Jadi kebijakan-kebijakan pemerintah di dalam hal terjadinya transformasi ketenagakerjaan ini juga harus juga disertai dengan terjadinya transformasi di bidang social security-nya. Jadi orang bekerja itu merasa nyaman dan aman, ya kan gitu ya. Jadi ya oke lah, anak-anak muda sekarang, anak-anak zilenial gitu ya, suka nongkrong di kafe sambil mengerjakan proyek, tapi apapun itu, whatever itu, saya kira kita semua butuh namanya social security, agar supaya kita bisa tetap nyaman dan berkelanjutan di dalam bekerja. Lanjut aja. Nah, ini strategi kita, Bapak Ibu sekalian, saya ada standar, ada lembaga diklat, lembaga sertifikasi, ini saya skip aja, lanjut aja Mbak. Terus ini adalah desainnya. Nah, ini kebijakan kalau kita lihat dari sisi vocational training dengan pendekatan triple skilling gitu ya, mulai dari skilling, reskilling sampai dengan upskilling, karena memang target-target kita itu kan sangat-sangat banyak. Apalagi kalau kita lihat dari konteks data statistik kependudukan atau data statistik dunia kerja kita itu kan ada hampir 60% orang-orang yang bekerja saat ini itu adalah didominasi lulusan pendidikan dasar yang 9 tahun gitu ya. Jadi hanya sedikit yang berpendidikan tinggi, apalagi berpendidikan menengah. Nah, padahal di sisi lain kalau kita lihat dari sisi jumlah pengangguran kita itu lebih banyak didominasi oleh lulusan-lulusan pendidikan menengah, khususnya oleh SMK kan gitu ya. Jadi ini yang agak terbalik, padahal di dunia ketenagakerjaan kalau kita lihat orang yang menganggur itu justru yang menganggur itu yang lebih kecil adalah lulusan pendidikan dasar. Kenapa? Karena dia tidak memilih-milih pekerjaan. Yang penting dia bisa survive, dia bisa hidup, dia bisa kerja. Apapun itu, ya dia nggak pikirin. Tapi bagi mereka yang perguruan tinggi, ya itu akan mikir, wah masa saya udah sekolah tinggi-tinggi kerjanya yang ini. Ya udah aja. Kalau kayak gitu pilihannya hanya menganggur. Nah, inilah pendekatan yang harus dilakukan dengan yang saya sebut tadi, mungkin ada upskilling, ada reskilling dan seterusnya. Lanjut. Terus aja ya. Jadi ini yang saya bilang tadi harus ada penyesuaian di lembaga-lembaga diklat gitu ya. Jadi ekosistemnya sudah sangat berbeda gitu kan. Kemudian model-model programnya juga sudah berbeda, dan sekali lagi memang dalam proses pendidikan dan pelatihan ini harus turun tim teaching, nggak boleh lagi one man show. Harus ada kolaborasi antara industri
dengan lembaga pendidikan ataupun lembaga pelatihan. Nggak bisa lagi kita jalan sendiri-sendiri. Nah, ini desain-desain yang saya kira dari sisi kebijakan yang harus didorong ke depan. Terus saja. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah ini yang saya bilang tadi bahwa kita perlu melakukan perbaikan rantai suplai ketenagakerjaan. Ya, mulai itu dari politeknik, ya, yang setiap tahun itu jumlah angkatan kerja disuplai oleh lembaga pendidikan itu sekitar 2,5 juta orang. Nah, ini mau dikemanakan nih 2,5 juta orang, gitu kan? Kemudian ada dari BLK, ada dari lembaga kursus, ada dari lembaga pelatihan. Nah, ini tentu perlu melakukan perbaikan secara internal. Caranya gimana? Redesign kurikulum. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa desain kurikulumnya itu based on demand, paling tidak 4 jenis kompetensi inilah yang perlu dikedepankan. Jadi kalau bicara tadi sampaikan oleh Mas Yoga mengenai hasil kajian McKinsey Institute gitu ya, beberapa waktu yang lalu saya kira beberapa kajian-kajian disampaikan itu ada sekitar 23 juta pekerjaan yang hilang dan ada sekitar 40 sampai 40 sekian juta pekerjaan-pekerjaan yang baru bermunculan. Nah, ini yang kita belum tahu juga, kami juga di tenaga kerja itu 23 juta itu yang hilang yang mana gitu kan. Apa aja gitu kan. Kalaupun ada yang hilang mungkin saya nggak tahu gimana menghitungnya sampai puluhan juta gitu. Tapi intinya bagi kita bahwa tantangan-tantangan skill ke depan ini perlu kita respon dengan cepat, yaitu dengan cara apa? Melakukan redesign kurikulum. Teman-teman di Kemendikbud, saya kira dengan Merdeka Belajarnya mudah-mudahan ini bisa merespon dan mengakomodir apa yang terjadi di lapangan. Kita pun di ketenagakerjaan sama melakukan hal yang sama, sebagaimana yang saya katakan tadi bahwa fleksibilitas ini menjadi bagian penting karena industri itu sifatnya kebutuhannya itu sangat customized. Ya. Jadi kalau misalnya kita hanya mengacu katakanlah misalnya di lembaga pendidikan, SMK, kejuruannya ini, tetapi begitu dia keluar bukan itu sebenarnya yang dia perlukan. Dia hanya butuh misalnya hanya untuk orang yang bisa memperbaiki misalnya ya, hanya orang yang memperbaiki knalpot misalnya, ya kan? Dia nggak perlu seorang montir yang harus dikeluarkan dari bangku SMK selama 3 tahun atau 4 tahun, dia nggak perlu. Saya hanya butuh orang yang bisa mendesain knalpot misalnya. Nah ini kan customized seperti ini harus direspon. Dan industri-industri seperti ini kalau kita lihat itu di wilayah Jawa Tengah kan banyak bermunculan. UMKM seperti ini banyak bermunculan. Jadi hemat saya, teman-teman sekalian, tidak hanya kita bisa menyiapkan orang-orang dari sisi untuk mengisi industri manufaktur tadi yang banyak disebutkan, tapi yang tidak kalah pentingnya, dan ini yang menurut hemat saya adalah bagaimana menghidupkan UMKM, menghidupkan entrepreneur muda, ya, yang bisa mensupport industri besar ini sebagai sebuah rantai pasok, supply chain. Nah, ini yang harus kita lakukan. Nah, hemat saya, inilah yang perlu kita isi gitu ya. Kalau yang ngisi manufaktur, oke lah, mungkin itu lulusan S3 dan seterusnya gitu ya. Tapi siapa yang akan mengisi pada rantai pasok pada lapisan bawah ini? Nah, ini yang hemat saya, karena ini adalah anak-anak muda yang hadir dari sini ya, kita ayo lahirkan entrepreneur untuk membangun UMKM tadi ini. Kita perkuat UMKM kita. Karena terus terang dari berbagai macam pengalaman, apalagi di resesi kemarin gitu ya, katakanlah pas pandemi, yang paling bertahan itu adalah UMKM. Semua resto, hotel itu pada kolaps, tapi yang bisa bertahan itu adalah UMKM. Nah, karena itulah kami melihat bahwa ini perlu kita desain sedemikian rupa, skill-skillnya yang saya bilang tadi, by customized, kebutuhannya seperti apa, itu yang perlu kita dorong. Lanjut. Nah, teman-teman sekalian, ini ada baru kebijakan pemerintah, saya kira saya hanya menyampaikan di highlight sedikit aja, ada peraturan Presiden 68/2000. Nah, di sini meminta ada revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, ya. Jadi di sini ada peran yang harus dimainkan oleh dunia usaha, dunia industri, dalam hal ini diwakili representatifnya oleh Kadin. Kadin harus seperti apa? Jadi ini kalau kita lihat dari aspek kelembagaan. Terus saja. Nah, dari sisi strateginya itu ada ada 8 atau 9 gitu ya. Jadi akan kita lakukan perbaikan dari sisi informasi pasar kerjanya. Jadi labor market information ini harus betul-betul bisa memberikan informasi yang clear dan jelas mengenai kebutuhan tenaga kerja itu kayak apa sih sebenarnya. Nah, alhamdulillah teman-teman sekalian yang hadir di sini, teman-teman boleh mengakses di website Kementerian Ketenagakerjaan. Di situ ada layanan ketenaga kerjaan gitu ya. Jadi yang kita sebut dengan siap kerja. Nah, di siap kerja itu ada 12 layanan. Nah, ini juga 12 layanan ini kita integrasikan dengan pasarkerja.id itu dengan berbagai macam job DB yang ada di seluruh Indonesia. Jadi
ini sebagai sebuah platform, big platform digital gitu ya, yang dari sisi ketenagakerjaan. Jadi orang bisa mengakses informasi pasar kerjanya di situ, orang bisa mengecek lembaga trainingnya ada di situ gitu ya. Kemudian perusahaan-perusahaan yang terlibat di situ juga malah menyampaikan informasi kebutuhan tenaga kerjanya di situ. Jadi ini yang ada di dalam sistem informasi tenaga kerja yang kita miliki, yang kita sebut dengan istilah di website itu dengan siap kerja. Kemudian ada revitalisasi untuk pendidikan menengah kejuruan yang SMK nih yang banyak. Tadi disebutkan SMK kita itu kurang lebih ada 14.000 dan 14.000 itu tentu harus direvitalisasi sedemikian rupa. Jadi bukan pekerjaan kecil bagi teman-teman di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian revitalisasi pendidikan tinggi vokasi, mulai dari diploma 1 kalau masih ada sampai dengan diploma 4. Nah, ini saya kira juga bagian tantangan tersendiri bagi teman-teman di Kemendikbud. Kemudian pelatihan. Nah, ini menjadi tanggung jawab Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi kalau pendidikan itu tanggung jawabnya Kementerian Dikbud, maka di sini untuk pelatihan atau vocational training gitu ya, itu menjadi tanggung jawab Kementerian Tenaga Ada penjaminan mutu, ada quality assurance, kemudian ada peran Kadin, ada peran BNSP, kemudian ada peran dari pemerintah daerah. Nah, inilah yang diharapkan dalam peraturan Presiden ini berkolaborasi, bersinergi menjadi sebuah orkestrasi untuk membangun SDM yang kuat menyongsong Indonesia Emas 2045. Terus aja, Mbak. Ya, jadi ini karena waktunya sangat singkat. Nah, itu saya kira mungkin sebagai pemantik diskusi, silakan nanti teman-teman sekalian untuk menyampaikan hal-hal yang perlu diklarifikasi. Terima kasih, saya kira. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Pak Muhtar. Tadi simple, praktis, dan satset ya. Saya langsung banyak relate Pak. Betapa kita butuh transformasi di berbagai bidang dan sektor ya. Tapi mungkin nanti saya komentarnya, saya mau langsung ke narasumber kita yang kedua, ada Ibu Rani Chandra yang akan memaparkan materinya tentang pentingnya sertifikasi keahlian dan kompetensi. Ibu Rani, 15 minutes, saya persilahkan, silakan. Baik, terima kasih. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya share screen. Mungkin kalau tadi sudah disampaikan paparan dari Pak Yogi gitu ya, kemudian Pak Muhtar. Selamat sore Pak Muhtar. Semoga suatu saat kita bisa bekerja sama di lain kesempatan ya Pak ya. Baik, mungkin apakah sudah bisa terlihat? Siap. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin langsung saja ya, karena memang waktunya juga sudah terbatas. Yang tadi disampaikan oleh Pak Yogi dan Pak Muhtar itu sesuatu yang makro yang mungkin menjadi haluan untuk kita semua gitu ya teman-teman. Nah untuk saat ini saya sharing sedikit terkait dengan pendidikan tinggi berbasis kompetensi unggul dalam mutu lulusan. Nah ini yang coba kami adaptasi gitu ya, di mana LSPR sendiri sekarang sudah memiliki LSP-LSPR atau Lembaga Sertifikasi Profesi, dan melalui pengalaman kami mendirikan LSPR ini cukup memberikan dampak terkait dengan mutu lulusan yang tentunya tadi berdasarkan arahan dari kebijakan Kemendikbud, Kemenaker terkait dengan daya saing bangsa dan lain sebagainya, itu cukup memberikan perubahan di dalam mutu lulusan ya. Baik, mungkin bisa saya lanjutkan lagi, mungkin sedikit introduction ya. Mungkin teman-teman yang baru bergabung yang mungkin di luar LSPR, bahwa LSPR sudah mendirikan lembaga sertifikasi profesi yang khusus untuk melakukan assessment terhadap mahasiswanya. Itu berdiri tahun 2013. Ya, itu kita masih belum LSPR Institute, kita masih Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi, sehingga profesi yang kita uji adalah bidang kehumasan dan komunikasi pada saat itu. LSPR mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang diharapkan bisa mendukung visi misi BNSP pada saat itu. Nah, kami mendapatkan mandat nih dari briefer bahwa mohon Bu Rani bisa disampaikan beberapa kaitannya apa sih yang menjadi tujuan dan urgensi LSPR mendirikan lembaga sertifikasi. Kenapa perlu sekali lembaga sertifikasi ini di dunia pendidikan, kurang lebih seperti itu. Yang pertama memang menjadi strategi vision dan goals-nya dari Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR. Pada saat itu di awal tahun 2011-2012 kita memang sudah melihat bahwa 2015 pada saat itu ya menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN ya, kemudian terbukanya pasar global ya, termasuk menyongsong atau kalau tadi Mas Yogi menyampaikan bahwa mempersiapkan industri 4.0 gitu ya. Kami memang sudah langsung menyiapkan. Di kala itu mungkin kami satu-satunya perguruan tinggi yang
lari ke lembaga sertifikasi profesi. Pada saat itu pun BNSP cukup kaget gitu ya, di sektor bidang public relations dan komunikasi ternyata belum ada yang mengajukan kecuali dari perguruan tinggi kami begitu. Dan dari BNSP pun menyadari bahwa yang biasanya itu adalah di ranahnya vokasi, di ranahnya perguruan tinggi yang memang praktikal gitu ya, tadi disebutkan politeknik dan lain sebagainya. Kami berasal dari perguruan tinggi yang memang basisnya akademisi, tetap menyatakan atau berpersepsi bahwa kompetensi mahasiswa lulusan itu menjadi sesuatu yang penting. Sehingga dengan berbagai macam persiapan di tahun 2012 kami mengurus 1 tahun atau 1,5 tahun, akhirnya kami mendapatkan lisensinya dari BNSP. Kemudian yang kedua, hal ini sejalan dengan yang akhirnya kami juga alhamdulillah gitu ya, selaras dengan mandatnya Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi pada tahun 2014 bahwa lulusan itu tidak hanya sekedar mendapatkan ijazah, di mana evaluasi ijazah ini banyak sekali yang kadang ada banyak sekali gap gitu ya. IPK-nya tinggi tapi tidak bisa bekerja di lapangan atau sebaliknya begitu ya. Nah, sehingga peraturan menteri baru itu menyatakan bahwa kita perlu SKPI, surat keterangan pendamping ijazah, yang salah satunya adalah kompetensi dan sertifikasi. Untuk itu kami merasa bahwa ini urgent, bahwa sertifikasi itu menjadi sesuatu yang perlu sekali untuk diselenggarakan di setiap kampus. Kemudian yang ketiga, menjalankan link and match, penyelarasan mutu lulusan dengan DUDI, dunia usaha dan dunia industri. Kebetulan LSPR itu meskipun ya background-nya adalah perguruan tinggi akademisi, namun tadi yang disampaikan mungkin Pak Muhtar, Mas Yogi, bahwa perlu sekali saat ini dosen itu sudah harus tim teaching, kolaborasi. Makanya kalau di LSPR itu nggak kaget kalau tiba-tiba ada setengah semester itu tiba-tiba diajar oleh dosen praktisi, yang sekarang juga menjadi kebijakan dari Kampus Merdeka, Merdeka Belajar begitu. Kami sudah melakukan itu lama dan ternyata itu cukup bermanfaat, applicable ketika mahasiswa kami itu lulus ya langsung dapat diserap oleh industri. Nah, mengingat hal itu, maka kami perlu sekali gitu ya menyelaraskan teori yang diajarkan di perkuliahan, kemudian apa yang diajarkan dosen praktisi ketika ada di dalam ruang kelas gitu ya, apakah memang terserap dengan baik. Dan tentunya berujung pada poin yang keempat. Ternyata kami benar-benar membutuhkan yang namanya LSP atau lembaga sertifikasi yang secara independen dapat melakukan asesmen mutu lulusan. Nah, jadi LSP ini teman-teman ini berbeda unitnya gitu ya dengan kampus atau dengan perguruan tinggi, sehingga dia memang menjadi lembaga independen yang melakukan asesmen terhadap mutu lulusan. Di mana ketika mahasiswa tersebut dirasa belum kompeten, ya kami harus menyatakan belum kompeten begitu. Makanya biasanya asesornya itu akan berbeda dengan tim pengajar yang memang sudah ditentukan. Nah, ini kenapa atau latar belakang kami membuat lembaga sertifikasi. Nah, setiap tahun kami kalau beberapa kampus ada yang membuat Renstra itu 5 tahun, 3 tahun gitu. Tapi kami itu biasanya melakukan itu setiap 2 tahun. Evaluasi atau kadang kita sebut sebagai Monef selain Renstra 5 tahunan gitu. Nah, kenapa kita melakukan 2 tahun gitu ya? Karena memang dunia kami itu ada di dunia komunikasi yang sangat dinamis ya kompetensi kerjanya. Hari ini mungkin kita tidak perlu menggunakan dalam tanda kutip sosial media, tiba-tiba tahun depan kita sudah beralih ke sosial media gitu, sudah yang tadinya media konvensional tiba-tiba sudah berubah jadi media digital dan lain sebagainya. Untuk itu review kurikulum kita tuh kadang 2 tahun gitu, itu sebagai Monef, sampai di 5 tahunannya adalah Renstra. Kami mengumpulkan FGD gitu ya, baik dari dosen praktisi yang mengajar di tempat kami, masyarakat, kemudian praktisioner, atau bahkan pengguna lulusan, termasuk alumni itu sendiri untuk kita ramu penyelarasan KKNI dengan kurikulum kami. Itu. Nah, dari situ kami merasa bahwa oke, ternyata benar harus ada satu badan atau lembaga yang secara independen dapat menguji itu. Karena kalau dari kampus sendiri yang akan menguji tentunya akan subjektif dalam artian bahwa ketika kita menguji apa yang sudah kita ajarkan itu biasanya relatif akan sama. Sehingga melalui kolaborasi bukan hanya triple, bahkan kalau sekarang sudah pentahelix, kita meramu kurikulum berbasis kompetensi. Sehingga kalau bisa dilihat kurikulum LSPR dan temanya LSP-LSPR itu sudah selaras saat ini.
kami memiliki 9 skema untuk bidang komunikasi, itu semuanya ada di level 6 dan di level 7 untuk sarjana, dan untuk mahasiswa S2 kami selaras sudah di level 8 KKNI. Nah, ini yang menjadi jenjang bahwa kurikulum kami memang sudah setara dengan kualifikasi kinerja nasional. Nah, apa bentuk sinergi LSP dan program studi? Yang pertama adalah kami sudah merancang kurikulum berbasis kompetensi. Sejak kami mendirikan tahun 2013 atau mendapatkan lisensi, kami sudah men-switch beberapa kurikulum berbasis kompetensi. Jadi kalau misalkan teman-teman mungkin di sini ada mahasiswa LSPR juga atau non LSPR, ketika datang ke kampus, kemudian ada, kok ini beda ya dengan kampus lain. Karena memang sejak kami mendirikan LSP, justru kita sudah bersinergi bahwa kurikulum harus berbasis kompetensi. Di mana ini sudah kita ejawantahkan, kita terjemahkan ke dalam implementasi ILO atau Expected Learning Outcome. Di mana pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, kita sinkronkan dengan yang namanya KUK, kriteria unjuk kerja. Semuanya akan mengarah kepada KUK begitu, sehingga nanti akhirnya di semester akhir, semester 7, teman-teman mahasiswa itu akan diuji apakah kurikulum yang berbasis kompetensi tadi memang dapat diuji atau diakses dengan kriteria unjuk kerja sesuai dengan profesi yang menjadi capaian pembelajaran, ya, target capaian pembelajaran. Nah, kurang lebih itu kaitannya tentang kenapa urgent dibikin LSP LSPR begitu, ya. Untuk yang kedua adalah seberapa penting sertifikasi profesi menurut alumni. Nah, ini adalah mungkin pengalaman kami ketika kami sudah melaksanakan ini sejak berdirinya LSP atau dengan kata lain semenjak kami mendapatkan lisensi. Dulu kami merasa bahwa ini adalah mandat lah ya kita menjalankan program pemerintah. Tapi selaras dengan kami melaksanakan sertifikasi gitu ya, selaras dengan kebutuhan industri, ternyata ada beberapa poin yang kami tangkap ya, apa manfaat penting yang dirasakan langsung oleh alumni. Mungkin saya menyampaikan ada 2 perspektif Bapak dan Ibu sekalian atau Mas dan Mbak sekalian, bahwa ternyata yang cukup merasakan ketika kami melakukan assessment sebelum mahasiswa atau lulusan itu graduation atau lulus dari LSPR, ada 2 yang sangat merasakan manfaatnya, baik itu dari kurikulum berbasis kompetensi ataupun assessment dari hasil kompetensinya. Yang pertama adalah alumni LSPR. Nah, makanya nanti kita akan lihat apa saja perspektif dari alumni LSPR. Kemudian yang kedua, ternyata yang cukup merasakan dampaknya adalah pengguna alumni LSPR. Karena kebetulan kalau di perguruan tinggi kami melakukan yang namanya tracer study. Dan tracer study ini bukan hanya kita survei kepada alumni, tapi juga kami melakukan survei kepada pengguna alumni. Dalam hal ini adalah dunia usaha, dunia industri. Nah, yang pertama di alumni sendiri, mereka sangat merasakan kurikulum berbasis kompetensi itu erat kaitannya adalah kesiapan dalam bekerja. Sedangkan dari pengguna itu merasakan bahwa jaminan sertifikat kompetensi yang diterima pada saat assessment itu cukup memberikan gambaran bahwa lulusan itu memang kompeten sesuai dengan bidangnya yang tertera di dalam sertifikat kompetensi. Ini ada beberapa highlight gitu ya. Mungkin dari survei tracer study saya ambil 3 terbesar atau 3 tertinggi karena banyak sekali sebenarnya indikator-indikator survei terkait dengan tracer study. Tapi dari batch 17 sampai batch 23 alumni yang sudah tersertifikasi, ada 3 manfaat penting yang sangat dirasa oleh alumni. Yang pertama adalah peningkatan diterimanya kerja setelah lulus atau magang. Nah, justru kalau di LSPR saat ini dulu ada yang namanya magang, atau kalau di kampus lain mungkin ada KKN dan lain sebagainya. Nah, magang ini selain magang itu sendiri, ketika lulus kemudian kita uji sertifikasi dan dinyatakan kompeten lulus, maka langsung diserap. Jadi hitungannya bukan hanya sekedar lulus baru diserap, tapi ketika magang itu langsung diserap. Karena kenapa? Praktik pada saat mereka magang pun itu sudah dinilai sesuai dengan kriteria unjuk kerja yang sesuai dengan yang ada di perusahaan atau lapangan begitu. Itu yang paling cukup signifikan. Persentase kenaikannya hampir sekitar 35%. Yang asalnya adalah ketika lulus kemudian mendapatkan kurikulum berbasis kompetensi itu langsung diterima,
saat ini trennya adalah 3 tahun terakhir ini adalah ketika dia magang di tempat tersebut langsung di-hire begitu di tempat perusahaan. Itu menandakan bahwa kurikulum berbasis kompetensi ataupun asesmen berbasis kompetensi itu cukup memberikan dampak begitu. Kemudian yang kedua adalah akselerasi jenjang jabatan atau penerimaan gaji atau salary di perusahaan. Ketika mahasiswa lulus hanya mendapatkan ijazah, maka dia hanya akan mendapatkan dalam tanda kutip UMR begitu ya. Namun ketika dia punya satu sertifikat lagi yang disebut sebagai sertifikat kompetensi, maka itu akan menjadi bahan pertimbangan untuk gaji ataupun salary ataupun jenjang jabatan. Atau mungkin kalau di PNS itu ada golongan-golongan. Nah, itu menjadi satu manfaat lebih atau value lebih yang sangat dirasakan oleh alumni. Dan ketiga adalah penempatan sesuai bidang kerja. Dulu pernah kami mendapatkan input atau masukan dari alumni bahwa Bu, kami jurusan komunikasi, tapi saya diminta untuk jadi teller bank begitu, yang kurang lebih berkecimpungnya di dunia accounting gitu. Banyak sekali lulusan-lulusan kami yang ada di komunikasi itu larinya kemana-mana. Jadi ketika ditanya dosennya, kamu bekerja di mana sekarang? Belum tentu targetnya sesuai dengan kompetensi lulusan. Nah, ketika sudah ada sertifikasi, selain ijazah dan sertifikat kompetensi ini, hampir 85% penempatan kerja itu sesuai dengan kompetensi yang dia pegang. Nah, ini menjadi sesuatu yang menarik begitu ya, bahwa manfaat sertifikasi itu bisa mengarahkan orang pada kompetensi yang spesifik sehingga ditempatkan sesuai dengan bidang keilmuannya atau bidang keahliannya. Ini yang 3 besar yang berdasarkan hasil survei tracer study kami di LSPR itu menggambarkan bahwa sertifikat kompetensi bermanfaat untuk penting untuk alumni sebagai berikut. Nah, ada lagi poin-poin yang dirasa oleh alumni ini menjadi aspek penting. Yang pertama bahwa kurikulum berbasis kompetensi dan sertifikat kompetensi ini merupakan integrated dari teori dan praktik yang arah ketika kita membuat uji sertifikasinya juga mengarah pada soft problem oriented. Ini yang sangat dirasakan yang menjadi input dari alumni. Kemudian yang kedua, melalui assessment itu bisa memperlihatkan potensi kemampuan atau kompetensi khusus dari setiap individu. Karena kalau di assessment kita bilangnya adalah menggali gitu ya, bukannya membinasakan gitu, tapi menggali apa yang menjadi kemampuan atau potensi lebih dari asesi atau dalam hal ini adalah yang diuji. Sehingga memang melalui assessment, melalui kerangka kurikulum berbasis kompetensi, bisa melihat potensi kompetensi khusus per individu. Tidak hanya dalam tanda kutip lulusan mahasiswa itu keluarnya seperti mass product gitu ya, oh sama semuanya gitu, tapi bisa jadi memiliki kompetensi khusus pada setiap individunya. Kemudian real eksekusi penggunaan alat. Nah, dengan kita mengadopsi kurikulum berbasis kompetensi, sangat dirasakan oleh alumni bahwa ketika praktik kita langsung menggunakan alat yang sesuai dengan atau yang digunakan oleh perusahaan. Ini menjadi penting sekali. Kemudian prosedur kerja sudah familiar atau sudah dirasakan pada saat kita duduk di bangku kuliah. Kalau dulu semuanya based on teori, tetapi berbasis kurikulum ataupun assessment ini sudah langsung gitu ya di mahasiswa ataupun pada saat assessment itu langsung dipraktikkan langsung bagaimana menggunakan alat, bagaimana prosedur kerja sehingga ketika pergi ke lapangan atau pergi ke dunia kerja itu tidak kaku lagi atau bahkan tidak salah begitu. Dan yang paling penting adalah pengalaman simulasi bekerja berdasarkan KUK atau kriteria unjuk kerja. Nah, ini yang menjadi sangat dirasakan perspektifnya oleh alumni sehingga mereka sangat memberikan feedback yang baik. Bahkan kadang ketika mereka sudah lulus menjadi alumni, mereka kembali lagi. Bisa nggak Bu, kami diuji kembali untuk jenjang tingkatan yang berbeda. Nah, itu yang kami sedang masih proses urus izin lisensi LSP P3-nya begitu. Nah, sedangkan dari perspektif pengguna alumni, nah ini hasil tracer study kami, karena kami juga mensurvei kepada pihak pengguna alumni, dalam hal ini dunia usaha, dunia industri. Yang pertama adalah alumni kami lebih siap dan adaptasi dari dunia kerja. Nah, adaptasi ini menjadi aspek krusial, karena ternyata ada gap. Kalau dulu evaluasi pendidikan mengatakan bahwa lulusan itu mampu beradaptasi dengan dunia kerja itu 1 tahun. Nah, tapi kalau sekarang itu ketika dia nyemplung ke dunia kerja itu sudah harus bisa langsung beradaptasi.
Nah, dengan adanya sertifikat kompetensi, mereka sudah bisa langsung bekerja. Makanya tadi salah satu manfaat pentingnya untuk alumni adalah baru sampai pada level magang saja itu sudah di-hire oleh perusahaan untuk bisa masuk bekerja gitu. Kemudian profesional dan terampil. Nah, ini memang yang tadi juga diharapkan oleh Dirjen Vokasi, Pak Yogi mengatakan bahwa ketika ada kurikulum berbasis kompetensi dan assessment sebagai gatekeeper-nya gitu ya, maka menghasilkan lulusan ataupun tenaga kerja yang memang profesional serta terampil. Kata terampil di sini adalah sangat erat kaitannya dengan yang namanya kemampuan bekerja. Nah, kalau dulu itu adalah kemampuan akademiknya mungkin lebih besar, sekarang kemampuan bekerjanya yang relatif cepat ataupun lebih adaptif. Kemudian pengguna alumni juga mengatakan bahwa teamwork dan goals atau outcomes oriented itu menjadi penting. Nah, ternyata ini yang dinilai bahwa alumni-alumni LSPR ataupun alumni-alumni yang sudah tersertifikasi biasanya mereka mampu bekerja secara kelompok dan targetnya adalah outcomes, bukan targetnya adalah one man show atau saya dapat dalam tanda kutip maju sendiri begitu ya, tapi ini yang cukup dirasakan. Dan yang terakhir yang paling penting adalah terbangunnya sikap dan etika kerja. Kami juga merasakan Pak Muhtar bahwa 2-3 tahun belakangan ini kami meluluskan yang namanya generasi zilenial. Ya, bahkan ada juga yang menyatakan bahwa generasi pandemik begitu ya. Nah, di sini adalah salah satu yang paling dalam tanda kutip menjadi kelemahan adalah pada generasi tersebut dinilai pada aspek sikap dan etika kerja. Namun ketika kita merancang bahwa kompetensi itu tidak hanya keterampilan dan pengetahuan, tetapi juga dirancang melalui sikap dan etika kerja, maka ini yang cukup ditampilkan. Nah, ini cukup menjadi input atau masukan kami dari dunia usaha dan dunia industri mengatakan bahwa benar loh Bu Rani, yang memiliki sertifikat kompetensi itu relatif lebih terjaga sikap profesionalnya, etika dalam bekerjanya ketimbang yang dalam tanda kutip belum lulus sertifikat kompetensinya. Nah, ternyata ini dari perspektif pengguna alumni, sehingga kenapa sertifikat kompetensi itu menjadi semacam SIM ya, kemampuan dalam bekerjanya lulusan kita atau lulusan kami. Nah, mungkin ini materi yang ketiga, apa masalah LSP LSPR ketika menawarkan produk. Sebenarnya kalau secara internal kami tidak ada hambatan yang cukup berarti karena justru di LSPR memang sudah menjadi sebuah paket kurikulum berbasis kompetensi. Jadi ketika ada biaya kompetensi, kemudian kurikulumnya juga sudah berbasis kompetensi sehingga mahasiswa tinggal masuk kemudian nanti di akhir perkuliahan itu memang langsung diujikan. Sehingga tidak ada lagi proses yang namanya saya tidak mau atau saya tidak mengikuti uji sertifikasi ini, tidak. Kemudian secara berkala kita lakukan sosialisasi, internalisasi setiap kepada prodi, kepada fakultas, sehingga memang ini sudah melekat. Bahkan justru banyak mempertanyakan ketika, Bu Rani, kita sudah hampir semester 7, tapi kita belum ada penjadwalan untuk sertifikasi. Jadi sudah ada awareness sendiri dari mahasiswa untuk melakukan uji sertifikasi. Karena mereka justru mengharapkan itu. Hampir mungkin 35% ya. Saat ini bahkan ada yang menyatakan bahwa Bu Rani, saya sangat perlu yang namanya sertifikat uji kompetensi. Karena itu menjadi dalam tanda kutip lembar utama saya gitu selain ijazah ketika saya lulus di perguruan tinggi. Namun yang mungkin masih dirasa memang ada kendala adalah satu, ternyata justru banyak permintaan dari luar mahasiswa LSPR untuk sertifikasi atau benchmark skema yang kepakarannya terkait dengan LSPR, yakni komunikasi, public relations, dan bisnis yang kami miliki saat ini juga. Namun memang dari lisensi sertifikasinya kami masih memiliki keterbatasan, karena kami hanya mampu mensertifikasi untuk yang mahasiswa terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah, nah ini yang tadi juga sempat disampaikan oleh Pak Muhtar bahwa percepatan kompetensi praktik di dunia kerja itu sangat dinamis, apalagi di ruang lingkup komunikasi, bisnis serta public relations, ya. Di mana ketika kami merumuskan skema baru atau bahkan asosiasi dalam pengusulan standar kualifikasi kerjanya, itu memerlukan waktu yang cukup lama. Akhirnya dunia kerja sudah akselerasi gitu ya. Kami di perguruan tinggi atau bahkan di asosiasi perguruan tinggi ataupun bidang ilmu itu terkadang masih sifatnya menggodok. Ya, kadang hal-hal seperti ini yang ketika kami menjual produk, pertanyaan-pertanyaan di lapangan itu justru adalah, ada nggak Bu yang seperti ini? Ya, yang beyond dari skema yang sudah ada begitu. Jadi yang misalkan kita
digital public relations yang sudah kita tawarkan, bisa jadi mereka sudah sampai pada level, ada nggak Bu yang public relations-nya di ruang lingkup beyond digital gitu, bukan lagi di level sosial media gitu, tapi misalkan sudah di bisnis dengan kripto dan lain sebagainya. Itu yang menjadi kendala kami ketika menawarkan produk, karena memang kompetensi praktik di dunia komunikasi, di dunia public relations itu jauh sekali percepatannya. Kemudian yang keempat, jejaring. Nah, kami memiliki jejaring, tetapi memang seperti yang mungkin tadi disampaikan oleh Pak Yogi gitu ya, bahwa jejaring itu memang harus lintas, bukan hanya lintas kampus, lintas kementerian gitu, tetapi memang sinergi antar perguruan tinggi, LSP, BNSP, kemudian nanti juga ada Kemenaker Trans ya, dan Dirjen Vokasi itu memang harus gesit gitu ya dalam menghadapi percepatan kompetensi kerja saat ini. Dan yang kelima adalah terkadang kami mempunyai skema sendiri gitu ya, yang memang itu menjadi kekuatannya prodi di LSPR, sehingga kami menyusun standar kompetensi khusus ataupun standar kompetensi internasional yang kami bangun bersama dengan rekan-rekan atau tim di Asosiasi Public Relations. Namun terkadang ini perlu harmonisasi dan memerlukan waktu yang cukup lama. Ketika memang produk ini hendak kita tawarkan, namun kita masih menunggu berbagai macam harmonisasi ataupun berbagai macam kegiatan yang memang dalam tanda kutip terselesaikan dulu nih ramuan dan skemanya sampai mendapatkan lisensi atau izin, baru dapat kami launching ke publik. Nah, kurang lebih itu gambaran yang apa yang menjadi kendala ketika kami menawarkan produk sertifikasi. Nah, future-nya LSP-LSPR untuk membangun kompetensi yang lebih maju lagi begitu. Yang pertama, kami memang sudah mekanisme uji sertifikasi memastikan kesiapan kerja di tingkat global atau internasional. Karena target di kami adalah bukan lagi pada standar nasional, tapi standar regional ataupun standar internasional. Kami juga sudah bergabung dengan pusat kajian yang ada di LSPR. Kita ada pusat ASEAN, pusat Asia gitu ya. Nah, itu juga kami sudah meramu beberapa capability di dunia kerja, seperti yang terakhir kami lakukan kajian atau riset, yang mudah-mudahan kita bisa lakukan MRA dengan beberapa negara gitu ya, yakni Global Capability Public Relations in ASEAN. Nah, mudah-mudahan itu memang targetnya akselerasinya bukan hanya di level nasional, tapi juga di level internasional. Kemudian kami mengusulkan SKK dan SKI di bidang public relations yang mudah-mudahan ketika menjadi standar kompetensi khusus, luaran dari mutu lulusan kami itu berbeda atau memiliki kekasan ya, yang memang menjadi nilai jual tersendiri dari masing-masing kampus. Mungkin nanti kampus lain juga bisa mengusulkan SKK-nya masing-masing. Keempat, dalam proses pengusulan LSPP 3 untuk beberapa sertifikasi bidang kerja, sehingga harapannya memang kami bisa mengakomodir produk yang kami punya, skema yang kami punya itu tidak hanya untuk mahasiswa LSPR, tapi bisa jadi dari luar ataupun pihak umum yang mau mensertifikasi ke LSP-LSPR, sehingga harapannya tadi kami bisa menjadi pusat untuk assessment dalam berbagai mitra yang nantinya memang diizinkan setelah kami mendapatkan lisensi LSPP 3. Nah, ini adalah support kami. Jadi kami memang dalam menyelaraskan dunia industri dan dunia usaha itu tidak lagi melihat pada aspek nasional, tapi kami juga berharap bisa berintegrasi pada level regional, baik itu ASEAN ataupun internasional nantinya. Nah, kurang lebih seperti ini pemaparan dari kami, 3 poin yang memang dimandatkan dari briefer untuk kami. Welcome to Certified Era. Terima kasih dan sampai jumpa pada forum diskusi. Terima kasih. Terima kasih Bu Rani. Seru sekali ya. Jadi ternyata sudah sinkron ya antara pelajaran dari di kelas sampai lulus itu sudah sinkron. Tadi sesuai sekali ya kalau dengan yang saya dengar dari Pak Muhtar tadi, di mana transformasi dibutuhkan, kemudian LSPR seperti menjawab bahwasanya oh ya nih kita bisa kok memenuhi itu gitu ya. Tapi mungkin saya mau berikan kesempatan dulu untuk teman-teman di sini, ada yang mau bertanya kah? Atau ada yang mau menyampaikan pendapatnya, ada yang penasaran gitu. Saya mungkin mau langsung mulai nih, ada yang nge-DM saya. Nah, ini mungkin pertanyaan untuk Pak
Pak Muhtar dulu ya. Pak, kira-kira aspek apa saja sih Pak yang perlu dipenuhi untuk menyimpulkan kalau pemberdayaan dan transformasi SDM itu sudah dijalankan secara efektif? Nah, apa tuh Pak indikatornya Pak? Ini SDM-nya sudah efektif atau belum tuh indikatornya apa ya Pak Muhtar ya? Iya, makasih nih. Jadi kalau kita bicara dari sisi parameter ya, jadi saya itu orangnya sangat praktis aja ya melihatnya. Jadi ketika sebuah lembaga pendidikan atau lembaga pelatihan itu tingkat keterserapannya, ya, tingkat keterserapan lulusannya, apakah nanti by certification tadi disampaikan oleh Mbak Rani gitu ya. Yang jelas di sini adalah tingkat keterserapan. Artinya apa? Ini menjadi parameter bagi kita semua bahwa apa yang dilakukan oleh dunia pendidikan atau dunia pelatihan itu termanfaatkan oleh pengguna atau industri. Nah, keterserapan ini bisa macam-macam. Bisa dia bekerja di industri, dalam konteks ketenaga kerjaan kita sebut bekerja dalam hubungan kerja, atau dia bekerja di luar hubungan kerja, dia bekerja mandiri sebagai wirausaha, kan gitu ya. Nah, saya kira hal yang sangat fundamental tadi ini adalah bagaimana memberikan pengayaan-pengayaan dalam konteks kurikulum. Tadi ada istilah merdeka belajar, apalah namanya nanti gitu ya. Tapi intinya kan sebenarnya gitu, kita semua bersekolah tinggi-tinggi, ya kita mengikuti itu kan ujung-ujungnya mau kerja itu barang. Betul, nah, betul. Iya kan gitu. Ya kalau itu ya memang sih sekarang ini ada trennya gitu ya. Ada orang yang tidak dalam kapasitas tidak sekolah, not education, not training, not employing, kan gitu. Ada juga yang seperti itu. Ya itu kalau yang orang itu kan nggak banyak memang. Tapi itu memang jadi tren. Tapi intinya secara umum ketika bicara mengenai parameter adalah tingkat keterserapan. Nah ini yang paling penting. Kita bisa mengklaim, saya kira di dunia pendidikan kita di Indonesia ini, itu pasti mengklaim bahwa tingkat keterserapan lulusannya itu sekitar 50, 70, 80, sampai 90%. Bahkan bisa jadi ada yang bilang 100%. Saya kira nggak ada kecap nomor 2 kan gitu ya. Iya, betul. Pasti semua kecap nomor 1. Nomor 1. Nah, karena itulah disinilah peranannya Mbak Rani. Sertifikasi itu peran sebagai second opinion. Gitu ya. Jadi second opinion di sini ini diperlukan agar supaya apa? Ada yang menilai apakah betul lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan tadi itu on the track atau enggak, kan gitu ya. Sesuai dengan kebutuhan industri atau enggak, sesuai dengan standar kompetensi atau enggak. Nah, disinilah peranan yang saya lihat adalah dari sisi Mbak Rani, lembaga sertifikasi, untuk memberikan second opinion, meyakinkan bahwa apa yang dilakukan oleh lembaga pendidikan tersebut itu betul on the track apa enggak. Nah, ini penting gitu ya. Nah, kembali bahwa ya bagi saya, bagi kami, ya ukurannya ya tingkat keterserapan tadi. Itu saya kira Mbak. Makasih. Oke, terima kasih Pak Muhtar. Jadi keterserapan ya Pak. Jadi ada orangnya diserap, artinya bermanfaat gitu ya. Dengan pembuktian salah satunya adalah validasi dari sertifikasi tadi ya Bu Rani ya. Mengingat pentingnya ini nih Bu, berarti sertifikasi ini lumayan penting perannya ya untuk validasi seseorang, untuk ibaratnya badge gitu, kredensial nih saya udah certified gitu. Tapi terus dari situ Bu Rani ada nggak sih kesulitannya menawarkan program ini kepada mahasiswa atau orang-orang yang juga belum aware? Karena mereka merasa saya sudah skillful, pengalaman saya nggak butuh gitu. Karena masih ada orang yang mungkin skeptis ya. Untuk orang seperti ini gimana Bu Rani cara mendekati dan menawarkannya gitu loh, bahwasannya ini penting gitu. Oke, baik. Nah, ini kalau pertanyaannya tahun 2012 iya Mbak. Tapi justru sekarang orang berbondong-bondong mencari lembaga sertifikasi justru. Dan mahasiswa itu sendiri sekarang justru sudah aware dengan yang namanya sertifikasi gitu. Nah, memang tadi kemandirian lembaga sertifikasi, independensinya gitu ya, objektivitasnya itu yang menjadi peran penting dari LSP gitu. Karena jangan sampai nanti dalam tanda kutip ya hanya sebagai pintu kedua saja gitu dari meluluskan gitu. Karena memang kebetulan saya ada di mutu Pak, jadi kalau misalkan nanti ada sesuatu yang negatif itu sangat erat kaitannya dengan apakah benar nih gatekeeper-nya dalam hal ini LSP adalah menjamin ya. Sehingga memang kalau di 5 tahun belakangan ini awareness masyarakat ataupun mahasiswa sudah sangat tinggi. Bahkan yang tadi sempat saya sampaikan bahwa mahasiswa tuh kadang, Bu, kapan kita sertifikat kompetensi? Jadi sudah dari mahasiswa sendiri yang memang malah menagih gitu ya. Nah, kemudian yang kedua tadi, justru dari pihak umum, karena memang biasanya kalau di pihak luar itu mereka akan mencari gitu ya,
public relations gitu ya, certified public relations itu pasti mengarahnya ke kami gitu. Namun kami memiliki keterbatasan saat ini baru bisa menguji untuk mahasiswa. Kami sedang menggodok untuk LSPP 3-nya yang untuk publik. Nah, justru banyak demand sebenarnya, tetapi kami belum bisa menyelenggarakan dengan dalam tanda kutip dengan bebas karena masih mengurus lisensinya gitu. Jadi kalau ditanya apakah orang udah aware banget gitu. Justru mereka mengarahkan pada itu. Karena pernah wacana pemerintah termasuk Dirjen Vokasi juga mereka mengarahkan pada adanya penyetaraan yang dalam tanda kutip yang tidak berpendidikan gitu ya. Ketika mampu dalam tanda kutip secara pengalaman itu bisa direkognisi, bisa diakui dengan sertifikat kompetensi. Jadi sebenarnya lembaga sertifikasi itu bisa 2 jalur gitu ya. Bisa mensertified yang jalur pendidikan ataupun jalur yang dalam tanda kutip pengalaman begitu. Namun itu mungkin belum ranahnya di LSP-LSPR karena kami mendapatkan lisensinya untuk yang mahasiswa. Mungkin nanti ketika kami sudah di LSPP 3, kami juga bisa mensertifikat berdasarkan rekognisi tadi pengalaman seseorang. Mungkin itu. Luar biasa, jadi motivasi untuk LSP untuk ini ya, LSP untuk terus berinovasi ya, Bu Rani ya. Pak Muhtar, kalau gitu Pak, mengingat pentingnya sertifikasi ini jadi sebuah hal yang wajib, kurang lebih wajib ya, bisa dibilang wajib atau sangat beneficial dimiliki gitu ya, untuk para fresh graduate atau mungkin para praktisi yang baru mulai bekerja. Mungkin nggak sih Pak Muhtar ke depannya malah sertifikasi dijadikan seperti SIM, kayak surat izin kerja gitu ya, bisa jadi nggak Pak suatu saat akan seperti itu Pak Muhtar? Maaf Pak, masih di-mute Pak. Mikrofonnya masih di-mute. Ya, saya kira ini sangat memungkinkan. Di kami ya, di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 2 tahun 2014, itu ada yang kita sebut dengan sistem standarisasi kompetensi kerja gitu ya. Jadi kita bangun sebuah sistem ya. Jadi pemerintah membangun sebuah sistem mulai dari hulu sampai ke hilir. Nah, hulu itu adalah bagaimana menyiapkan standar, gitu ya, sampai kepada hilirnya itu adalah sertifikasi. Nah, apa yang tadi disampaikan oleh pertanyaannya Mbak Novel, gitu ya, bisa nggak ya? Saya kira sangat memungkinkan. Beberapa profesi-profesi yang ada sekarang ini, ya saya mau bilang, misalnya di perbankan, itu udah mandatori. Di perbankan itu udah mandatori. Jadi orang kalau dia mau bekerja di frontliner, ya itu harus certified, gitu ya. Jadi bahkan ada sekarang ini misalnya untuk wealth management gitu ya, treasury dealer, itu udah mandatori semua itu. Dan itu diatur melalui regulasi otoritas jasa keuangan kan gitu ya. Bahkan saat ini kalau saya mau bicara di sektor perbankan, misalnya ada aturan di Kementerian di Bank Indonesia gitu ya, bahwa dalam konteks sistem penukaran uang rupiah yang ada saat ini ya, apakah itu di valuta asing dan seterusnya, itu harus certified semua. Dan itu regulatornya adalah Bank Indonesia. Jadi ketika tadi Mbak Novel mengatakan mungkin, itu sangat memungkinkan gitu ya. Bahkan kami saat ini di Kementerian Tenaga Kerja itu mengeluarkan kebijakan terbaru, Keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 115 mengenai wajib sertifikasi bagi HR. Ya, jadi para HRD perusahaan. Kenapa? Karena HRD perusahaan ini merupakan salah satu ujung tombak agar supaya industri itu lebih kondusif di lapangan. Supaya apa? Ya, kalau ada demo gitu ya, ada tuntutan apa-apa, mereka lah yang turun secara bipartit gitu ya. Nah, oleh karena itu SDM-nya harus kompeten. Bukti dia kompeten tentu dengan sertifikat kompetensi tadi. Nah, supaya nanti para lembaga sertifikasi seperti Mbak Rani ini tidak keliru, harus ada standar kompetensinya. Ya kan gitu. Nah, ini udah jalan, Mbak. Ini bahkan beberapa perusahaan ini besok kita dengan teman-teman di sektor tambang, HR pertambangan itu udah mulai menggeliat gitu ya. Jadi dia akan mensertify HR-nya gitu ya di perusahaannya masing-masing sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi sangat-sangat memungkinkan. Apalagi saya mohon maaf kalau saya sedikit nambah, di dalam regulasi kita itu kalau dia terkait dengan keselamatan. Kalau dia terkait dengan keselamatan itu wajib sertifikasi. Kalau dia terkait dengan kesehatan, dia wajib sertifikasi. Kalau dia terkait dengan keamanan, dia wajib sertifikasi. Kalau dia terkait merusak lingkungan, maka dia wajib sertifikasi. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang saya sebutkan tadi itu oleh kementeriannya, misalnya di migas gitu ya,
karena itu terkait dengan aspek keselamatan orang, maka orang yang bekerja di sektor migas itu wajib sertifikasi. Oke. Jadi seperti surat izin kan ibaratnya surat izin mengemudi gitu ya Pak Muhtar ya. Kita kalau mau mengemudi mobil semua orang mungkin bisa nyetir, tapi punya SIM-nya nggak. Nah itu yang bikin makin valid ya. Nah itulah yang menyebabkan dia bisa masuk kerja. Oke. Ya kan? Jadi kalau kayak tadi saya sebutkan itu misalnya di perbankan, kalau Mbak Novel mengatakan bahwa itu kayak SIM, ketika dia nggak punya itu dia nggak bisa kerja Nggak di situ. bisa, iya ya. Walaupun sebenarnya dia mampu gitu ya secara teknis ya Pak, tapi certified-nya nggak ada. Oke, saya mungkin terakhir kembali ke Bu Rani untuk mengkonfirmasi ini Bu. Tadi kan LSPR melakukan tracer study katanya ya untuk mengkonfirmasi betul nggak sih lulusan kita, lulusan LSP gitu yang sudah certified itu benar. Kalau dari perusahaan sendiri, apakah sekarang sudah mulai banyak Bu Rani yang mewajibkan pelamarnya atau aplikan untuk punya sertifikasi itu, atau memang tidak wajib tapi jadi preferensi gitu Bu Rani? Oke, nah untuk saat ini berdasarkan hasil tracer study belum menjadi sebuah kewajiban, tapi itu menjadi nilai tambah. Makanya memang tadi ada yang ketika magang, karena kebetulan di LSPR itu kan semester 7 ya. Pada saat mahasiswa magang itu bisa mengambil sertifikasi karena memang tinggal sertifikasi dan tesis saja. Itu di semester mahasiswa yang magang itu bisa langsung di dalam tanda kutip diserap gitu. Jadi belum lulus sudah dapat kerja gitu nih, ya Bu Rani baru ya? sertifikat kompetensi saja, tapi memang mungkin mereka istilahnya adalah probation dan lain sebagainya melalui sertifikat kompetensi itu dan surat keterangan lulus sementara. Jadi memang mahasiswa itu sudah lulus sidang, surat keterangan lulus sementara, namun mungkin belum yudisium dan lain sebagainya. Nah, namun sejauh ini pernyataan bahwa wajib sertifikasi itu belum ada dari pihak pengguna, khususnya dari pengguna lulusan. Karena mungkin karena bedanya komunikasi mungkin betul sektor kita ya, sektor kita yang memang ada di komunikasi dan bisnis masih belum tadi ya terlalu dekat dengan istilah keamanan, kesehatan dan lain sebagainya. Iya, safety security tadi ya. Jadi masih lebih menjadi value lebih gitu ya ketika memang punya sertifikasi kompetensi. Termasuk tadi negosiasi gaji itu ternyata menjadi implikasi yang menjadi feedback mahasiswa yang kita kaget juga ya gitu ya. Ternyata sama-sama lulusan S1 tapi dengan sertifikat kompetensi jadi punya value jadi plus nilai plus gitu ya, luar biasa. Oke. Pak Muhtar, mungkin karena sudah tidak ada lagi pertanyaan ini atau mungkin ada yang masih mau raise hand teman-teman di forum ini. Saya lihat dari Bali banyak nih, dari Bali tourism, sektor tourism ada yang mau ditanyakan, mungkin sertifikasi tourism and hospitality apa nih yang sedang diminati, mau sharing? Oke. Di DM nih, Pak Muhtar, prospek untuk karir di tourism atau pariwisata, Pak Muhtar. Nah, sepenting apa sih punya sertifikasi tourism? Penting ya, Pak Muhtar ya? Bisa dijelaskan, Pak? Maaf Pak, masih di mute Pak. Oke, ini tadi pertanyaannya apa Mbak? Untuk sektor pariwisata dan hospitality. Nah, ini sertifikasi sepenting apa sih Pak? Karena dia kayaknya udah berpengalaman ini ya. Ya, jadi gini Mbak, jadi kita itu punya MRA di bidang professional tourism ya. Di professional tourism itu yang MRA yang sudah disepakati, bahwa pekerja-pekerja kita di sektor pariwisata itu khususnya di hotel dan restoran gitu atau mungkin tourist guide gitu ya, tapi tourist guide belum lah, tapi yang ada setahun saat ini lagi hotel restoran itu memang sudah harus masuk di dalam koridor sertifikasinya gitu ya, karena nantinya begitu mereka disertifikasi mereka akan terdaftar di Tourism Professional Board. Nah, kebetulan kan di ininya di teman-teman di Kementerian Pariwisata. Jadi kembali ke sini gitu ya, kalau dalam konteks MRA ASEAN itu memang sudah diwajibkan. Saya nggak mau bicara konteks ASEAN. Saya mau bicara dalam konteks nasional. Lokal dulu di konteks nasional sebenarnya ada regulasi di sektor pariwisata yang memang mewajibkan itu. Ya, jadi itu udah berjalan sebenarnya. Jadi teman-teman di Kementerian Pariwisata saat ini lagi melakukan perubahan regulasi gitu ya, yang nantinya itu akan masuk karena ada Undang-Undang Cipta Kerja yang baru gitu ya, sehingga kita lakukan penyesuaian. Nah, oleh karena itulah dalam konteks nasional saya mau bilang bahwa teman-teman di pariwisata itu udah mulai mewajibkan. Ya, jadi tapi memang misalnya gini, dia ambil untuk misalnya hotel bintang 5. Untuk bisa mendapatkan izin usaha gitu ya, dia harus certified SDM-nya, misalnya di bidang housekeeping atau mungkin di bidang yang lain, sekian orang. Nah, itu diatur oleh regulasi dengan teman-teman di Kementerian Pariwisata. Nah, ini yang bergerak gitu Mbak Novel sekarang ini. Jadi
apa namanya, untuk pariwisata ini saya kira memang salah satu sektor yang sangat akseleratif ya dalam konteks baik itu peningkatan kualitas SDM maupun di dalam rangka untuk implementasi sertifikasi kompetensinya. Iya. Saya kira juga mudah-mudahan di sektor-sektor yang lain, kalau tadi saya dibilang di migas, di tambang gitu ya, itu bergerak semua, apalagi di perbankan kan gitu. Jadi kalau konstruksi saya itu udah nggak ini lagi, kalau konstruksi itu udah pasti gitu Iya, ya. pasti Karena memang terkait dengan keselamatan dan safety kesehatan. and security. Oh, Ya, termasuk itu. untuk freelance ya Pak, profesi-profesi yang freelance atau by project itu juga sebenarnya punya sertifikasi juga menguntungkan ya Pak Muhtar ya? Ya, ini yang tadi Mbak Novel bilang, sebenarnya ada beberapa profesi yang saat ini lagi di apa ya, istilahnya lagi dievaluasi oleh pemerintah. Yang paling sederhana itu ini, para pendamping-pendamping yang NGO. Iya kan, ada NGO gitu ya kayak pendamping masyarakat desa, ya kan? Iya, Atau iya, mungkin apa yang volunteer gitu ya Pak? Tapi yang private ya, bukan yang pemerintah. Iya, iya, volunteer gitu ya Pak Muhtar. Volunteer seperti itu, atau pekerja sosial lah kalau di teman-teman di Kementerian Sosial. Nah itu saat ini pemerintah lagi menyiapkan, ini tinggal tanda tangan Pak Presiden sebenarnya, dokumennya udah siap. Nah itu nanti certified semua Mbak. Jadi pemerintah juga ya selama ini kan sempat kecolongan juga sih sebenarnya, banyak NGO yang datang ke dalam negeri rupanya itu ada misi-misi yang lain kan gitu. Nah makanya pemerintah ingin melihat bahwa ini harus kita perbaiki. Iya. Ya antara lain perbaikannya dengan bahwa mereka harus certified. Oke, menyamakan standar ya Pak Muhtar ya. Betul. Baik. Wah, seru sekali nih. Baik, Pak Muhtar dan Bu Rani, sepertinya kita cukupkan karena pertanyaannya sudah habis. Tadi sudah kejawab semua sepertinya dari paparan dan juga diskusi. Mungkin terakhir saya mau minta Ibu Rani untuk memberikan closing statement. Nah, jika ada Bu, apa sih pentingnya sertifikasi ini untuk closing statement biar teman-teman di sini mungkin dapat terbuka lagi knowledge-nya dan teriyakini. Silakan Bu Rani. Oke, pada prinsipnya sertifikasi itu adalah memang ini ya, apa semacam legitimasi bahwa kita siap untuk bekerja gitu, bahwa ketika kita mampu mau mengajukan sertifikasi itu sendiri, sebenarnya kita sudah pede untuk siap kerja. Jadi ketika teman-teman mungkin yang ada hadir di sini sudah lulus kuliah, kemudian siap untuk bekerja, ya kita perlu legitimasi, dan legitimasinya itu adalah sertifikat kompetensi itu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rani. Itu legitimasi dan validasi, kalau saya bilangnya kayak udah makin valid ya. Pak Muhtar, silakan Pak, ada closing statement Pak yang mau disampaikan untuk memotivasi teman-teman di sini. Ya, kalau saya sih sederhana saja bahwa ayo mari kita kuatkan kemampuan dan kompetensi kita dengan berbagai macam cara gitu ya. Tentu yang paling utama adalah belajar, dan kita berharap bahwa anak-anak muda yang ada hari ini gitu ya menjadi generasi-generasi yang kuat dengan kompetensi yang mereka miliki. Saya kira itu Mbak, makasih. Baik, terima kasih banyak Pak Muhtar. Kalau gitu teman-teman, saya ending dulu sesi tanya jawab dan diskusi kita sore ini. Terima kasih banyak para narasumber, Ibu Rani dan Pak Muhtar. Saya langsung terbuka pikirannya, dan mudah-mudahan teman-teman di sini juga ikut terinspirasi mengambil sertifikasi segera biar makin valid dan terverifikasi gitu ya keahlian dan profesionalismenya. Baik, saya kembalikan ke Natasha selaku MC. Silakan Natasha. Oke, terima kasih Miss Novel dan Bapak Muhtar, Ibu Rani, terima kasih banyak atas pemaparannya. Sangat bermanfaat sekali ya ilmunya ya. Natasha, terima kasih banyak. Tidak terasa kita semua sudah berada di penghujung acara nih. Saya Natasha, mewakili penyelenggara acara Briefer, mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh narasumber, tamu undangan, dan peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kita pada hari ini. Semoga diskusi hari ini peserta dapat memanfaatkannya sebagai peluang untuk mempersiapkan diri dalam meningkatkan keahliannya di masing-masing bidang. Sebelum kita pamit undur diri, kita boleh foto bersama dulu ya. Oke, teman-teman peserta boleh on cam, kita sesi foto bersama dulu. Boleh dibantu ya. Oke, semuanya. 1, 2, 3.